Bagikan 3 menu olahan ayam lagi. Kenapa sih harus ayam? Karena di rumah itu kalau nggak masak ayam dibilangnya nggak masak. Jadi mau masak menu seenak apapun, kalau nggak ada ayamnya tetap belum lengkap. Makanya setiap hari tuh selalu masak ayam sampai pusing mau dimasak apa lagi. Ada yang sama nggak sih? Kalau ada yang sama, cus merapat deh. Di sini kita mau bagikan 3 menu olahan ayam yang super mantul. Oke, langsung aja kita mulai di menu yang pertama. Siapkan 1 kg ayam. Aku pakai yang paha atas ya, karena banyak kulitnya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai 1 jempol jahe, 1 potong kunyit, 1 potong jahe, 2 buah kencur, 1 potong laos, 8 butir kemiri, 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, kemudian 20 buah cabai keriting. Semua kita masukkan ke dalam chopper, lalu kita proses sampai halus ya. Boleh ditambahin air atau minyak. Setelah halus, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi ya. Diaduk-aduk biar nggak gosong ya. Kali ini aku pakai wajan stainless, jadi biar nggak lengket gitu ya. Jadi kita harus sering-sering aduk karena ini nggak ada anti lengketnya. Meski gitu nggak usah khawatir ya, karena ini aman banget. Lanjut, tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut. Oke, bumbunya masih diaduk-aduk sampai benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah tanak dan wangi seperti ini, lanjut kita akan tambahkan untuk ayamnya ya. Oh ya, untuk ayamnya teman-teman boleh goreng dulu atau rebus dulu, tapi di sini aku masukkan mentahan aja kayak gini. Oke, kita cemplungin aja semuanya. Lanjut kita aduk-aduk sampai rata ya. Teman-teman ada yang bisa nebak kira-kira hari ini aku masak apa? Kalau belum bisa nebak, terus ikutin videonya sampai selesai aja ya. Nah, di sini aku tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian rawit utuhnya aku pakai banyak ya. Ini udah digunting-gunting biar pedasnya itu rata nanti ya. Kemudian ada 800 ml santan kental dan setengah buah gula merah yang ukuran kecil ya. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Ini tuh aku masak blendi ayam khas Blitar yang super pedas dan nampol banget rasanya ya. Enak banget, ini kesukaan anak-anak banget. Jadi meski dimasak berkali-kali mereka nggak bosen karena emang seenak itu. Rasanya pedas, sedap, gurih, dan mantul banget. Oke, ini aku masak lagi sampai nyemek-nyemek gitu ya. Menurut aku lebih enak lagi. Kalau teman-teman rasa udah cukup nggak masalah ya, jadi maunya berkuah gitu ya. Kalau aku sih seneng kalau kuahnya tuh nyemek-nyemek gitu, menurut aku lebih mantul lagi gitu ya. Oke, kalau udah menyusut santannya dan matang, kita boleh matikan apinya dan blendi ayam khas Blitar yang super mantul dan pedasnya menggila kayak gini siap untuk disajikan. Menu ini cocok banget untuk mengobati pusing-pusing ya, karena kalau pusing itu obatnya makan pedas, berkeringat, udah deh pusingnya hilang. Apalagi kalau dikasih yang merah-merah lembaran gitu, tambah hilang lagi deh pusingnya ya. Oke, mari kita lanjutkan di menu yang kedua, masih di olahan ayam. Langsung aja, kali ini aku masak setengah kilogram ayam, kemudian kita marinasi dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Diremas-remas kayak gini, lanjut sisihkan. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya 200 gram kacang buncis. Langsung aja aku potong-potong panjang-panjang kayak gini ya. Setelah itu kita panaskan minyak dan goreng ayam yang udah kita marinasi tadi ya sampai matang dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan gak gosong pastinya.
Oke, kalau ayamnya udah matang, langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Ayam kalau udah dimarinasi gitu, digoreng warnanya jadi cakep banget dan aromanya tuh wangi gitu ya. Oke, lanjut kita haluskan untuk bumbunya. Ada 15 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri. Setelah itu kita haluskan aja ya, boleh tambahin air atau minyak goreng, sesuaikan dengan selera aja. Oke, kalau bumbunya udah dihaluskan, lanjut kita panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Oke, di sini aku juga tambahkan ada 1 buah tomat yang dipotong-potong kasar, lalu ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian diaduk dan dimasak sampai benar-benar tanak dan wangi. Nah, kalau bumbunya udah wangi, buncisnya boleh kita masukin bersama dengan ayam ya. Lalu diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai semua bahan itu meresap dengan bumbunya gitu ya. Nah, di sini aku juga tambahkan air biar lebih nyatu gitu ya, dan pastinya nggak bikin hidung panas. Masak kalau pedes kayak gini biasanya kan bikin kita bersin-bersin ya. Kalau udah ditambah air kayak gini aman banget. Oke deh, setelah buncisnya empuk dan ayamnya tuh meresap dengan bumbunya, kita boleh aduk-aduk lagi. Kalau udah menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas buncis yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kali ini menunya emang bener-bener pedes-pedes ya, karena emang bikin melek banget kalau menunya pedes kayak gini. Karena anak aku juga udah besar semua, jadi mereka tuh suka yang pedes-pedes kayak gini. Untuk temen-temen yang kurang suka pedes, cabenya boleh dikurangin ya, atau pakai cabai merah aja, dia tuh nggak bikin pedes ya. Oke, kalau udah matang siap dipindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Oke, langsung aja kita lanjutkan ke menu yang ketiga. Kali ini nggak kalah enaknya loh dari menu pertama dan kedua. Aku pakai sayap ayam, langsung aja dipotong jadi 2 kayak gini. Selain sayap ayam, teman-teman boleh loh pakai ayam bagian yang lainnya seperti paha atau kepala juga boleh ya. Lanjut iris-iris bawang bombay, aku pakai 1 buah. Diirisin kasar aja, kemudian dikopek-kopek kayak gini biar nanti teksturnya keras-keras gitu ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya atau sayap ayamnya sampai matang dan berwarna kecoklatan gitu. Oke, sebentar aja sayap ayamnya udah matang, lanjut kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 5 siung bawang putih, 12 buah bawang merah, 10 buah cabai merah, 1 buah jahe, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan ke dalam blender atau chopper dan proses sampai halus. Di sini aku tambahkan air aja. Oke, kalau bumbunya udah halus kayak gini, seperti biasa panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata untuk bumbunya dan pastinya nggak gosong ya. Oh ya, hampir aja lupa bawang bombaynya tadi lupa kita cemplungin ya, jadi kita masukin aja.
Setelah itu masak sampai layu bawang bombaynya dan bumbunya tanak kayak gini. Lanjut kita tambahkan air untuk kuahnya, nyemek-nyemek gitu aja, jadi nggak usah terlalu banyak. Nah di sini aku tambahkan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk. Setelah itu kita cemplungin sayap ayamnya ya. Nunggu kalau udah mendidih kayak gini, tinggal kita cemplungin aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, kita masak pakai api sedang atau kecil aja sampai kuahnya itu menyusut gitu ya. Kalau udah menyusut kayak gini, boleh dibalik dan jangan lupa biar lebih sedap. Di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 2 batang. Asli ini tuh sedap banget. Ayam saus padang yang super mantul siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak ya, seger, sedap, gurih dan nikmat banget. Kesukaan anak-anak aku banget. Oke, langsung aja kita pindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 olahan ayam hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan 3 menu olahan ayam lagi. Kenapa sih harus ayam? Karena di rumah itu kalau nggak masak ayam dibilangnya nggak masak. Jadi mau masak menu seenak apapun, kalau nggak ada ayamnya tetap belum lengkap. Makanya setiap hari tuh selalu masak ayam sampai pusing mau dimasak apa lagi. Ada yang sama nggak sih? Kalau ada yang sama, cus merapat deh. Di sini kita mau bagikan 3 menu olahan ayam yang super mantul. Oke, langsung aja kita mulai di menu yang pertama. Siapkan 1 kg ayam. Aku pakai yang paha atas ya, karena banyak kulitnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai 1 jempol jahe, 1 potong kunyit, 1 potong jahe, 2 buah kencur, 1 potong laos, 8 butir kemiri, 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, kemudian 20 buah cabai keriting. Semua kita masukkan ke dalam chopper lalu kita proses sampai halus ya. Boleh ditambahin air atau minyak. Setelah halus, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi ya. Diaduk-aduk biar nggak gosong ya. Kali ini aku pakai wajan stainless, jadi biar nggak lengket gitu ya. Jadi kita harus sering-sering aduk karena ini nggak ada anti lengketnya. Meski gitu nggak usah khawatir ya karena ini aman banget. Lanjut tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut. Oke, bumbunya masih diaduk-aduk sampai benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah tanak dan wangi seperti ini, lanjut kita akan tambahkan untuk ayamnya ya. Oh ya, untuk ayamnya teman-teman boleh goreng dulu atau rebus dulu. Tapi di sini aku masukkan mentahan aja kayak gini. Oke, kita cemplungin aja semuanya. Lanjut kita aduk-aduk sampai rata ya. Teman-teman ada yang bisa nebak kira-kira hari ini aku masak apa?
Kalau belum bisa nebak, terus ikutin videonya sampai selesai aja ya. Nah, di sini aku tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian rawit utuhnya aku pakai banyak ya. Ini udah digunting-gunting biar pedasnya itu rata nanti ya. Kemudian ada 800 ml santan kental dan setengah buah gula merah yang ukuran kecil ya. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Ini tuh aku masak blendi ayam khas Blitar yang super pedes dan nampol banget rasanya ya. Enak banget, ini kesukaan anak-anak banget. Jadi meski dimasak berkali-kali mereka nggak bosen karena emang seenak itu. Rasanya pedas, sedap, gurih, dan mantul banget. Oke, ini aku masak lagi sampai nyemek-nyemek gitu ya. Menurut aku lebih enak lagi. Kalau teman-teman rasa udah cukup nggak masalah ya, jadi maunya berkuah gitu ya. Kalau aku sih seneng kalau kuahnya tuh nyemek-nyemek gitu, menurut aku lebih mantul lagi gitu ya. Oke, kalau udah menyusut santannya dan matang, kita boleh matikan apinya dan blendi ayam khas Blitar yang super mantul dan pedasnya menggila kayak gini siap untuk disajikan. Menu ini cocok banget untuk mengobati pusing-pusing ya, karena kalau pusing itu obatnya makan pedas, berkeringat, udah deh pusingnya hilang. Apalagi kalau dikasih yang merah-merah lembaran gitu, tambah hilang lagi deh pusingnya ya. Oke, mari kita lanjutkan di menu yang kedua, masih di olahan ayam. Langsung aja, kali ini aku masak setengah kilogram ayam, kemudian kita marinasi dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Diremas-remas kayak gini, lanjut sisihkan. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya 200 gram kacang buncis. Langsung aja aku potong-potong panjang-panjang kayak gini ya. Setelah itu kita panaskan minyak dan goreng ayam yang udah kita marinasi tadi ya sampai matang dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan gak gosong pastinya. Oke, kalau ayamnya udah matang, langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Ayam kalau udah dimarinasi gitu, digoreng, warnanya jadi cakep banget dan aromanya tuh wangi gitu ya. Oke, lanjut kita haluskan untuk bumbunya. Ada 15 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri. Setelah itu kita haluskan aja ya, boleh tambahin air atau minyak goreng, sesuaikan dengan selera aja. Oke, kalau bumbunya udah dihaluskan, lanjut kita panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Oke, di sini aku juga tambahkan ada 1 buah tomat yang dipotong-potong kasar, lalu ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian diaduk dan dimasak sampai benar-benar tanak dan wangi. Nah, kalau bumbunya udah wangi, buncisnya boleh kita masukin bersama dengan ayam ya. Lalu diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai semua bahan itu meresap dengan bumbunya gitu ya. Nah, di sini aku juga tambahkan air biar lebih nyatu gitu ya, dan pastinya nggak bikin hidung panas. Masak kalau pedes kayak gini biasanya kan bikin kita bersin-bersin ya. Kalau udah ditambah air kayak gini aman banget. Oke deh, setelah buncisnya empuk dan ayamnya tuh meresap dengan bumbunya, kita boleh aduk-aduk lagi. Kalau udah menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas buncis yang enak banget siap untuk disajikan ya.
Kali ini menunya emang bener-bener pedes-pedes ya, karena emang bikin melek banget kalau menunya pedes kayak gini. Karena anak aku juga udah besar semua, jadi mereka tuh suka yang pedes-pedes kayak gini. Untuk temen-temen yang kurang suka pedes, cabenya boleh dikurangin ya, atau pakai cabai merah aja, dia tuh nggak bikin pedes ya. Oke, kalau udah matang siap dipindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Oke, langsung aja kita lanjutkan ke menu yang ketiga. Kali ini nggak kalah enaknya loh dari menu pertama dan kedua. Aku pakai sayap ayam, langsung aja dipotong jadi dua kayak gini. Selain sayap ayam, teman-teman boleh loh pakai ayam bagian yang lainnya seperti paha atau kepala juga boleh ya. Lanjut iris-iris bawang bombay, aku pakai satu buah. Diirisin kasar aja, kemudian dikopek-kopek kayak gini biar nanti teksturnya keras-keras gitu ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya atau sayap ayamnya sampai matang dan berwarna kecoklatan gitu. Oke, sebentar aja sayap ayamnya udah matang, lanjut kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 5 siung bawang putih, 12 buah bawang merah, 10 buah cabai merah, 1 buah jahe, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan ke dalam blender atau chopper dan proses sampai halus. Di sini aku tambahkan air aja. Oke, kalau bumbunya udah halus kayak gini, seperti biasa panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata untuk bumbunya dan pastinya nggak gosong ya. Oh ya, hampir aja lupa bawang bombaynya tadi lupa kita cemplungin ya, jadi kita masukin aja. Setelah itu masak sampai layu bawang bombaynya dan bumbunya tanak kayak gini. Lanjut kita tambahkan air untuk kuahnya, nyemek-nyemek gitu aja, jadi nggak usah terlalu banyak. Nah di sini aku tambahkan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk, setelah itu kita cemplungin sayap ayamnya ya. Nunggu kalau udah mendidih kayak gini, tinggal kita cemplungin aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, kita masak pakai api sedang atau kecil aja sampai kuahnya itu menyusut gitu ya. Kalau udah menyusut kayak gini boleh dibalik dan jangan lupa biar lebih sedap. Di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 2 batang. Asli ini tuh sedap banget. Ayam saus padang yang super mantul siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak ya, seger, sedap, gurih dan nikmat banget. Kesukaan anak-anak aku banget. Oke, langsung aja kita pindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 olahan ayam hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu olahan ayam lagi. Kenapa sih harus ayam? Karena di rumah itu kalau nggak masak ayam dibilangnya nggak masak. Jadi mau masak menu seenak apapun, kalau nggak ada ayamnya tetap belum lengkap. Makanya setiap hari tuh selalu masak ayam sampai pusing mau dimasak apa lagi. Ada yang sama nggak sih? Kalau ada yang sama, cus merapat deh. Di sini kita mau bagikan 3 menu olahan ayam yang super mantul. Oke, langsung aja kita mulai di menu yang pertama. Siapkan 1 kg ayam. Aku pakai yang paha atas ya, karena banyak kulitnya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai 1 jempol jahe, 1 potong kunyit, 1 potong jahe, 2 buah kencur, 1 potong laos, 8 butir kemiri, 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, kemudian 20 buah cabai keriting. Semua kita masukkan ke dalam chopper, lalu kita proses sampai halus ya. Boleh ditambahin air atau minyak. Setelah halus, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi ya. Diaduk-aduk biar nggak gosong ya. Kali ini aku pakai wajan stainless, jadi biar nggak lengket gitu ya. Jadi kita harus sering-sering aduk karena ini nggak ada anti lengketnya. Meski gitu nggak usah khawatir ya, karena ini aman banget. Lanjut, tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut. Oke, bumbunya masih diaduk-aduk sampai benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah tanak dan wangi seperti ini, lanjut kita akan tambahkan untuk ayamnya ya. Oh ya, untuk ayamnya teman-teman boleh goreng dulu atau rebus dulu, tapi di sini aku masukkan mentahan aja kayak gini. Oke, kita cemplungin aja semuanya. Lanjut kita aduk-aduk sampai rata ya. Teman-teman ada yang bisa nebak kira-kira hari ini aku masak apa? Kalau belum bisa nebak, terus ikutin videonya sampai selesai aja ya. Nah, di sini aku tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian rawit utuhnya aku pakai banyak ya. Ini udah digunting-gunting biar pedasnya itu rata nanti ya. Kemudian ada 800 ml santan kental dan setengah buah gula merah yang ukuran kecil ya. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Ini tuh aku masak blendi ayam khas Blitar yang super pedas dan nampol banget rasanya ya. Enak banget, ini kesukaan anak-anak banget. Jadi meski dimasak berkali-kali mereka nggak bosen karena emang seenak itu. Rasanya pedas, sedap, gurih, dan mantul banget. Oke, ini aku masak lagi sampai nyemek-nyemek gitu ya. Menurut aku lebih enak lagi. Kalau teman-teman rasa udah cukup nggak masalah ya. Jadi maunya berkuah gitu ya. Kalau aku sih seneng kalau kuahnya tuh nyemek-nyemek gitu. Menurut aku lebih mantul lagi gitu ya. Oke, kalau udah menyusut santannya dan matang, kita boleh matikan apinya dan blendi ayam khas Blitar yang super mantul dan pedasnya menggila kayak gini siap untuk disajikan. Menu ini cocok banget untuk mengobati pusing-pusing ya, karena kalau pusing itu obatnya makan pedas, berkeringat, udah deh pusingnya hilang. Apalagi kalau dikasih yang merah-merah lembaran gitu, tambah hilang lagi deh pusingnya ya. Oke, mari kita lanjutkan di menu yang kedua, masih di olahan ayam. Langsung aja, kali ini aku masak setengah kilogram ayam, kemudian kita marinasi dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Diremas-remas kayak gini, lanjut sisihkan. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya 200 gram kacang buncis. Langsung aja aku potong-potong panjang-panjang kayak gini ya. Setelah itu kita panaskan minyak dan goreng ayam yang udah kita marinasi tadi ya sampai matang dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan gak gosong pastinya.
Oke, kalau ayamnya udah matang, langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Ayam kalau udah dimarinasi gitu, digoreng warnanya jadi cakep banget dan aromanya tuh wangi gitu ya. Oke, lanjut kita haluskan untuk bumbunya. Ada 15 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri. Setelah itu kita haluskan aja ya. Boleh tambahin air atau minyak goreng, sesuaikan dengan selera aja. Oke, kalau bumbunya udah dihaluskan, lanjut kita panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Oke, di sini aku juga tambahkan ada 1 buah tomat yang dipotong-potong kasar, lalu ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian diaduk dan dimasak sampai benar-benar tanak dan wangi. Nah, kalau bumbunya udah wangi, buncisnya boleh kita masukin bersama dengan ayam ya. Lalu diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai semua bahan itu meresap dengan bumbunya gitu ya. Nah, di sini aku juga tambahkan air biar lebih nyatu gitu ya, dan pastinya nggak bikin hidung panas. Masak kalau pedes kayak gini biasanya kan bikin kita bersin-bersin ya. Kalau udah ditambah air kayak gini aman banget. Oke deh, setelah buncisnya empuk dan ayamnya tuh meresap dengan bumbunya, kita boleh aduk-aduk lagi. Kalau udah menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas buncis yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kali ini menunya emang bener-bener pedes-pedes ya, karena emang bikin melek banget kalau menunya pedes kayak gini. Karena anak aku juga udah besar semua, jadi mereka tuh suka yang pedes-pedes kayak gini. Untuk temen-temen yang kurang suka pedes, cabenya boleh dikurangin ya, atau pakai cabai merah aja, dia tuh nggak bikin pedes ya. Oke, kalau udah matang siap dipindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Oke, langsung aja kita lanjutkan ke menu yang ketiga. Kali ini nggak kalah enaknya loh dari menu pertama dan kedua. Aku pakai sayap ayam, langsung aja dipotong jadi 2 kayak gini. Selain sayap ayam, teman-teman boleh loh pakai ayam bagian yang lainnya seperti paha atau kepala juga boleh ya. Lanjut iris-iris bawang bombay, aku pakai 1 buah. Diirisin kasar aja, kemudian dikopek-kopek kayak gini biar nanti teksturnya keras-keras gitu ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya atau sayap ayamnya sampai matang dan berwarna kecoklatan gitu. Oke, sebentar aja sayap ayamnya udah matang, lanjut kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 5 siung bawang putih, 12 buah bawang merah, 10 buah cabai merah, 1 buah jahe, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan ke dalam blender atau chopper dan proses sampai halus. Di sini aku tambahkan air aja. Oke, kalau bumbunya udah halus kayak gini, seperti biasa panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata untuk bumbunya dan pastinya nggak gosong ya. Oh ya, hampir aja lupa, bawang bombaynya tadi lupa kita cemplungin ya, jadi kita masukin aja.
Setelah itu masak sampai layu bawang bombaynya dan bumbunya tanak kayak gini. Lanjut kita tambahkan air untuk kuahnya, nyemek-nyemek gitu aja, jadi nggak usah terlalu banyak. Nah di sini aku tambahkan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk. Setelah itu kita cemplungin sayap ayamnya ya. Nunggu kalau udah mendidih kayak gini, tinggal kita cemplungin aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, kita masak pakai api sedang atau kecil aja sampai kuahnya itu menyusut gitu ya. Kalau udah menyusut kayak gini, boleh dibalik dan jangan lupa biar lebih sedap. Di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 2 batang. Asli ini tuh sedap banget. Ayam saus padang yang super mantul siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak ya, seger, sedap, gurih dan nikmat banget. Kesukaan anak-anak aku banget. Oke, langsung aja kita pindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 olahan ayam hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan 3 menu olahan ayam lagi. Kenapa sih harus ayam? Karena di rumah itu kalau nggak masak ayam dibilangnya nggak masak. Jadi mau masak menu seenak apapun, kalau nggak ada ayamnya tetap belum lengkap. Makanya setiap hari tuh selalu masak ayam sampai pusing mau dimasak apa lagi. Ada yang sama nggak sih? Kalau ada yang sama, cus merapat deh. Di sini kita mau bagikan 3 menu olahan ayam yang super mantul. Oke, langsung aja kita mulai di menu yang pertama. Siapkan 1 kg ayam. Aku pakai yang paha atas ya, karena banyak kulitnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai 1 jempol jahe, 1 potong kunyit, 1 potong jahe, 2 buah kencur, 1 potong laos, 8 butir kemiri, 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, kemudian 20 buah cabai keriting. Semua kita masukkan ke dalam chopper lalu kita proses sampai halus ya. Boleh ditambahin air atau minyak. Setelah halus, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi ya. Diaduk-aduk biar nggak gosong ya. Kali ini aku pakai wajan stainless, jadi biar nggak lengket gitu ya. Jadi kita harus sering-sering aduk karena ini nggak ada anti lengketnya. Meski gitu nggak usah khawatir ya karena ini aman banget. Lanjut tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut. Oke, bumbunya masih diaduk-aduk sampai benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah tanak dan wangi seperti ini, lanjut kita akan tambahkan untuk ayamnya ya. Oh ya, untuk ayamnya teman-teman boleh goreng dulu atau rebus dulu. Tapi di sini aku masukkan mentahan aja kayak gini. Oke, kita cemplungin aja semuanya. Lanjut kita aduk-aduk sampai rata ya. Teman-teman ada yang bisa nebak kira-kira hari ini aku masak apa?
Kalau belum bisa nebak, terus ikutin videonya sampai selesai aja ya. Nah, di sini aku tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian rawit utuhnya aku pakai banyak ya. Ini udah digunting-gunting biar pedesnya itu rata nanti ya. Kemudian ada 800 ml santan kental dan setengah buah gula merah yang ukuran kecil ya. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Ini tuh aku masak blending ayam khas Blitar yang super pedes dan nampol banget rasanya ya. Enak banget, ini kesukaan anak-anak banget. Jadi meski dimasak berkali-kali mereka nggak bosen karena emang seenak itu. Rasanya pedas, sedap, gurih, dan mantul banget. Oke, ini aku masak lagi sampai nyemek-nyemek gitu ya. Menurut aku lebih enak lagi. Kalau teman-teman rasa udah cukup nggak masalah ya, jadi maunya berkuah gitu ya. Kalau aku sih seneng kalau kuahnya tuh nyemek-nyemek gitu, menurut aku lebih mantul lagi gitu ya. Oke, kalau udah menyusut santannya dan matang, kita boleh matikan apinya dan blending ayam khas Blitar yang super mantul dan pedesnya menggila kayak gini siap untuk disajikan. Menu ini cocok banget untuk mengobati pusing-pusing ya, karena kalau pusing itu obatnya makan pedas, berkeringat, udah deh pusingnya hilang. Apalagi kalau dikasih yang merah-merah lembaran gitu, tambah hilang lagi deh pusingnya ya. Oke, mari kita lanjutkan di menu yang kedua, masih di olahan ayam. Langsung aja, kali ini aku masak setengah kilogram ayam, kemudian kita marinasi dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Diremas-remas kayak gini, lanjut sisihkan. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya 200 gram kacang buncis. Langsung aja aku potong-potong panjang-panjang kayak gini ya. Setelah itu kita panaskan minyak dan goreng ayam yang udah kita marinasi tadi ya sampai matang dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan gak gosong pastinya. Oke, kalau ayamnya udah matang, langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Ayam kalau udah dimarinasi gitu, digoreng, warnanya jadi cakep banget dan aromanya tuh wangi gitu ya. Oke, lanjut kita haluskan untuk bumbunya. Ada 15 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri. Setelah itu kita haluskan aja ya, boleh tambahin air atau minyak goreng, sesuaikan dengan selera aja. Oke, kalau bumbunya udah dihaluskan, lanjut kita panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Oke, di sini aku juga tambahkan ada 1 buah tomat yang dipotong-potong kasar, lalu ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian diaduk dan dimasak sampai benar-benar tanak dan wangi. Nah, kalau bumbunya udah wangi, buncisnya boleh kita masukin bersama dengan ayam ya. Lalu diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai semua bahan itu meresap dengan bumbunya gitu ya. Nah, di sini aku juga tambahkan air biar lebih nyatu gitu ya, dan pastinya nggak bikin hidung panas. Masak kalau pedes kayak gini biasanya kan bikin kita bersin-bersin ya. Kalau udah ditambah air kayak gini aman banget. Oke deh, setelah buncisnya empuk dan ayamnya tuh meresap dengan bumbunya, kita boleh aduk-aduk lagi. Kalau udah menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas buncis yang enak banget siap untuk disajikan ya.
Kali ini menunya emang bener-bener pedes-pedes ya, karena emang bikin melek banget kalau menunya pedes kayak gini. Karena anak aku juga udah besar semua, jadi mereka tuh suka yang pedes-pedes kayak gini. Untuk temen-temen yang kurang suka pedes, cabenya boleh dikurangin ya, atau pakai cabai merah aja, dia tuh nggak bikin pedes ya. Oke, kalau udah matang siap dipindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Oke, langsung aja kita lanjutkan ke menu yang ketiga. Kali ini nggak kalah enaknya loh dari menu pertama dan kedua. Aku pakai sayap ayam, langsung aja dipotong jadi dua kayak gini. Selain sayap ayam, teman-teman boleh loh pakai ayam bagian yang lainnya seperti paha atau kepala juga boleh ya. Lanjut iris-iris bawang bombay, aku pakai 1 buah. Diirisin kasar aja, kemudian dikopek-kopek kayak gini biar nanti teksturnya keras-keras gitu ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya atau sayap ayamnya sampai matang dan berwarna kecoklatan gitu. Oke, sebentar aja sayap ayamnya udah matang, lanjut kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 5 siung bawang putih, 12 buah bawang merah, 10 buah cabai merah, 1 buah jahe, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan ke dalam blender atau chopper dan proses sampai halus. Di sini aku tambahkan air aja. Oke, kalau bumbunya udah halus kayak gini, seperti biasa panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata untuk bumbunya dan pastinya nggak gosong ya. Oh ya, hampir aja lupa, bawang bombaynya tadi lupa kita cemplungin ya, jadi kita masukin aja. Setelah itu masak sampai layu bawang bombaynya dan bumbunya tanak kayak gini. Lanjut kita tambahkan air untuk kuahnya, nyemek-nyemek gitu aja, jadi nggak usah terlalu banyak. Nah di sini aku tambahkan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk, setelah itu kita cemplungin sayap ayamnya ya. Nunggu kalau udah mendidih kayak gini, tinggal kita cemplungin aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, kita masak pakai api sedang atau kecil aja sampai kuahnya itu menyusut gitu ya. Kalau udah menyusut kayak gini boleh dibalik dan jangan lupa biar lebih sedap. Di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 2 batang. Asli ini tuh sedap banget. Ayam saus padang yang super mantul siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak ya, seger, sedap, gurih dan nikmat banget. Kesukaan anak-anak aku banget. Oke, langsung aja kita pindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 olahan ayam hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan 3 menu olahan ayam lagi. Kenapa sih harus ayam? Karena di rumah itu kalau nggak masak ayam dibilangnya nggak masak.
Jadi mau masak menu seenak apapun, kalau nggak ada ayamnya tetap belum lengkap. Makanya setiap hari tuh selalu masak ayam sampai pusing mau dimasak apa lagi. Ada yang sama nggak sih? Kalau ada yang sama, cus merapat deh. Di sini kita mau bagikan 3 menu olahan ayam yang super mantul. Oke, langsung aja kita mulai di menu yang pertama. Siapkan 1 kg ayam. Aku pakai yang paha atas ya, karena banyak kulitnya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai 1 jempol jahe, 1 potong kunyit, 1 potong jahe, 2 buah kencur, 1 potong laos, 8 butir kemiri, 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, kemudian 20 buah cabai keriting. Semua kita masukkan ke dalam chopper, lalu kita proses sampai halus ya. Boleh ditambahin air atau minyak. Setelah halus, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi ya. Diaduk-aduk biar nggak gosong ya. Kali ini aku pakai wajan stainless, jadi biar nggak lengket gitu ya. Jadi kita harus sering-sering aduk karena ini nggak ada anti lengketnya. Meski gitu nggak usah khawatir ya, karena ini aman banget. Lanjut, tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut. Oke, bumbunya masih diaduk-aduk sampai benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah tanak dan wangi seperti ini, lanjut kita akan tambahkan untuk ayamnya ya. Oh ya, untuk ayamnya teman-teman boleh goreng dulu atau rebus dulu, tapi di sini aku masukkan mentahan aja kayak gini. Oke, kita cemplungin aja semuanya. Lanjut kita aduk-aduk sampai rata ya. Teman-teman ada yang bisa nebak kira-kira hari ini aku masak apa? Kalau belum bisa nebak, terus ikutin videonya sampai selesai aja ya. Nah, di sini aku tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian rawit utuhnya aku pakai banyak ya. Ini udah digunting-gunting biar pedasnya itu rata nanti ya. Kemudian ada 800 ml santan kental dan setengah buah gula merah yang ukuran kecil ya. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Ini tuh aku masak blendi ayam khas Blitar yang super pedas dan nampol banget rasanya ya. Enak banget, ini kesukaan anak-anak banget. Jadi meski dimasak berkali-kali mereka nggak bosen karena emang seenak itu. Rasanya pedas, sedap, gurih, dan mantul banget. Oke, ini aku masak lagi sampai nyemek-nyemek gitu ya. Menurut aku lebih enak lagi. Kalau teman-teman rasa udah cukup nggak masalah ya, jadi maunya berkuah gitu ya. Kalau aku sih seneng kalau kuahnya tuh nyemek-nyemek gitu, menurut aku lebih mantul lagi gitu ya. Oke, kalau udah menyusut santannya dan matang, kita boleh matikan apinya dan blendi ayam khas Blitar yang super mantul dan pedasnya menggila kayak gini siap untuk disajikan. Menu ini cocok banget untuk mengobati pusing-pusing ya, karena kalau pusing itu obatnya makan pedas, berkeringat, udah deh pusingnya hilang. Apalagi kalau dikasih yang merah-merah lembaran gitu, tambah hilang lagi deh pusingnya ya. Oke, mari kita lanjutkan di menu yang kedua, masih di olahan ayam. Langsung aja, kali ini aku masak setengah kilogram ayam, kemudian kita marinasi dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Diremas-remas kayak gini, lanjut sisihkan. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya 200 gram kacang buncis. Langsung aja aku potong-potong panjang-panjang kayak gini ya. Setelah itu kita panaskan minyak dan goreng ayam yang udah kita marinasi tadi ya sampai matang dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan gak gosong pastinya. Oke, kalau ayamnya udah matang, langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan.
Ayam kalau udah dimarinasi gitu, digoreng warnanya jadi cakep banget dan aromanya tuh wangi gitu ya. Oke, lanjut kita haluskan untuk bumbunya. Ada 15 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri. Setelah itu kita haluskan aja ya, boleh tambahin air atau minyak goreng, sesuaikan dengan selera aja. Oke, kalau bumbunya udah dihaluskan, lanjut kita panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Oke, di sini aku juga tambahkan ada 1 buah tomat yang dipotong-potong kasar, lalu ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian diaduk dan dimasak sampai benar-benar tanak dan wangi. Nah, kalau bumbunya udah wangi, buncisnya boleh kita masukin bersama dengan ayam ya. Lalu diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai semua bahan itu meresap dengan bumbunya gitu ya. Nah, di sini aku juga tambahkan air biar lebih nyatu gitu ya, dan pastinya nggak bikin hidung panas. Masak kalau pedes kayak gini biasanya kan bikin kita bersin-bersin ya. Kalau udah ditambah air kayak gini aman banget. Oke deh, setelah buncisnya empuk dan ayamnya tuh meresap dengan bumbunya, kita boleh aduk-aduk lagi. Kalau udah menyusut kita boleh matikan apinya. Ayam pedas buncis yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kali ini menunya emang bener-bener pedes-pedes ya, karena emang bikin melek banget kalau menunya pedes kayak gini. Karena anak aku juga udah besar semua, jadi mereka tuh suka yang pedes-pedes kayak gini. Untuk temen-temen yang kurang suka pedes, cabenya boleh dikurangin ya, atau pakai cabai merah aja, dia tuh nggak bikin pedes ya. Oke, kalau udah matang siap dipindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Oke, langsung aja kita lanjutkan ke menu yang ketiga. Kali ini nggak kalah enaknya loh dari menu pertama dan kedua. Aku pakai sayap ayam, langsung aja dipotong jadi 2 kayak gini. Selain sayap ayam, teman-teman boleh loh pakai ayam bagian yang lainnya seperti paha atau kepala juga boleh ya. Lanjut iris-iris bawang bombay, aku pakai 1 buah. Diirisin kasar aja, kemudian dikopek-kopek kayak gini biar nanti teksturnya keras-keras gitu ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya atau sayap ayamnya sampai matang dan berwarna kecoklatan gitu. Oke, sebentar aja sayap ayamnya udah matang, lanjut kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 5 siung bawang putih, 12 buah bawang merah, 10 buah cabai merah, 1 buah jahe, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan ke dalam blender atau chopper dan proses sampai halus. Di sini aku tambahkan air aja. Oke, kalau bumbunya udah halus kayak gini, seperti biasa panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata untuk bumbunya dan pastinya nggak gosong ya. Oh ya, hampir aja lupa, bawang bombaynya tadi lupa kita cemplungin ya, jadi kita masukin aja.
Setelah itu masak sampai layu bawang bombaynya dan bumbunya tanak kayak gini. Lanjut kita tambahkan air untuk kuahnya, nyemek-nyemek gitu aja, jadi nggak usah terlalu banyak. Nah di sini aku tambahkan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk. Setelah itu kita cemplungin sayap ayamnya ya. Nunggu kalau udah mendidih kayak gini, tinggal kita cemplungin aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, kita masak pakai api sedang atau kecil aja sampai kuahnya itu menyusut gitu ya. Kalau udah menyusut kayak gini, boleh dibalik dan jangan lupa biar lebih sedap. Di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 2 batang. Asli ini tuh sedap banget. Ayam saus padang yang super mantul siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak ya, seger, sedap, gurih dan nikmat banget. Kesukaan anak-anak aku banget. Oke, langsung aja kita pindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana Sat? Gampang banget kan cara masak 3 olahan ayam hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan 3 menu olahan ayam lagi. Kenapa sih harus ayam? Karena di rumah itu kalau nggak masak ayam dibilangnya nggak masak. Jadi mau masak menu seenak apapun, kalau nggak ada ayamnya tetap belum lengkap. Makanya setiap hari tuh selalu masak ayam sampai pusing mau dimasak apa lagi. Ada yang sama nggak sih? Kalau ada yang sama, cus merapat deh. Di sini kita mau bagikan 3 menu olahan ayam yang super mantul. Oke, langsung aja kita mulai di menu yang pertama. Siapkan 1 kg ayam. Aku pakai yang paha atas ya, karena banyak kulitnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai 1 jempol jahe, 1 potong kunyit, 1 potong jahe, 2 buah kencur, 1 potong laos, 8 butir kemiri, 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, kemudian 20 buah cabai keriting. Semua kita masukkan ke dalam chopper lalu kita proses sampai halus ya. Boleh ditambahin air atau minyak. Setelah halus, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi ya. Diaduk-aduk biar nggak gosong ya. Kali ini aku pakai wajan stainless, jadi biar nggak lengket gitu ya. Jadi kita harus sering-sering aduk karena ini nggak ada anti lengketnya. Meski gitu nggak usah khawatir ya karena ini aman banget. Lanjut tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut. Oke, bumbunya masih diaduk-aduk sampai benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah tanak dan wangi seperti ini, lanjut kita akan tambahkan untuk ayamnya ya. Oh ya, untuk ayamnya teman-teman boleh goreng dulu atau rebus dulu. Tapi di sini aku masukkan mentahan aja kayak gini. Oke, kita cemplungin aja semuanya. Lanjut kita aduk-aduk sampai rata ya. Teman-teman ada yang bisa nebak kira-kira hari ini aku masak apa?
Kalau belum bisa nebak, terus ikutin videonya sampai selesai aja ya. Nah, di sini aku tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian rawit utuhnya aku pakai banyak ya. Ini udah digunting-gunting biar pedasnya itu rata nanti ya. Kemudian ada 800 ml santan kental dan setengah buah gula merah yang ukuran kecil ya. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Ini tuh aku masak blendi ayam khas Blitar yang super pedes dan nampol banget rasanya ya. Enak banget, ini kesukaan anak-anak banget. Jadi meski dimasak berkali-kali mereka nggak bosen karena emang seenak itu. Rasanya pedas, sedap, gurih, dan mantul banget. Oke, ini aku masak lagi sampai nyemek-nyemek gitu ya. Menurut aku lebih enak lagi. Kalau teman-teman rasa udah cukup nggak masalah ya, jadi maunya berkuah gitu ya. Kalau aku sih seneng kalau kuahnya tuh nyemek-nyemek gitu, menurut aku lebih mantul lagi gitu ya. Oke, kalau udah menyusut santannya dan matang, kita boleh matikan apinya dan blendi ayam khas Blitar yang super mantul dan pedesnya menggila kayak gini siap untuk disajikan. Menu ini cocok banget untuk mengobati pusing-pusing ya, karena kalau pusing itu obatnya makan pedas, berkeringat, udah deh pusingnya hilang. Apalagi kalau dikasih yang merah-merah lembaran gitu, tambah hilang lagi deh pusingnya ya. Oke, mari kita lanjutkan di menu yang kedua, masih di olahan ayam. Langsung aja, kali ini aku masak setengah kilogram ayam, kemudian kita marinasi dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Diremas-remas kayak gini, lanjut sisihkan. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya 200 gram kacang buncis. Langsung aja aku potong-potong panjang-panjang kayak gini ya. Setelah itu kita panaskan minyak dan goreng ayam yang udah kita marinasi tadi ya sampai matang dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan gak gosong pastinya. Oke, kalau ayamnya udah matang, langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Ayam kalau udah dimarinasi gitu, digoreng, warnanya jadi cakep banget dan aromanya tuh wangi gitu ya. Oke, lanjut kita haluskan untuk bumbunya. Ada 15 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri. Setelah itu kita haluskan aja ya, boleh tambahin air atau minyak goreng, sesuaikan dengan selera aja. Oke, kalau bumbunya udah dihaluskan, lanjut kita panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Oke, di sini aku juga tambahkan ada 1 buah tomat yang dipotong-potong kasar, lalu ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian diaduk dan dimasak sampai benar-benar tanak dan wangi. Nah, kalau bumbunya udah wangi, buncisnya boleh kita masukin bersama dengan ayam ya. Lalu diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai semua bahan itu meresap dengan bumbunya gitu ya. Nah, di sini aku juga tambahkan air biar lebih nyatu gitu ya, dan pastinya nggak bikin hidung panas. Masak kalau pedes kayak gini biasanya kan bikin kita bersin-bersin ya. Kalau udah ditambah air kayak gini aman banget. Oke deh, setelah buncisnya empuk dan ayamnya tuh meresap dengan bumbunya, kita boleh aduk-aduk lagi. Kalau udah menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas buncis yang enak banget siap untuk disajikan ya.
Kali ini menunya emang bener-bener pedes-pedes ya, karena emang bikin melek banget kalau menunya pedes kayak gini. Karena anak aku juga udah besar semua, jadi mereka tuh suka yang pedes-pedes kayak gini. Untuk temen-temen yang kurang suka pedes, cabenya boleh dikurangin ya, atau pakai cabai merah aja, dia tuh nggak bikin pedes ya. Oke, kalau udah matang siap dipindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Oke, langsung aja kita lanjutkan ke menu yang ketiga. Kali ini nggak kalah enaknya loh dari menu pertama dan kedua. Aku pakai sayap ayam, langsung aja dipotong jadi dua kayak gini. Selain sayap ayam, teman-teman boleh loh pakai ayam bagian yang lainnya seperti paha atau kepala juga boleh ya. Lanjut iris-iris bawang bombay, aku pakai 1 buah. Diirisin kasar aja, kemudian dikopek-kopek kayak gini biar nanti teksturnya keras-keras gitu ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya atau sayap ayamnya sampai matang dan berwarna kecoklatan gitu. Oke, sebentar aja sayap ayamnya udah matang, lanjut kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 5 siung bawang putih, 12 buah bawang merah, 10 buah cabai merah, 1 buah jahe, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan ke dalam blender atau chopper dan proses sampai halus. Di sini aku tambahkan air aja. Oke, kalau bumbunya udah halus kayak gini, seperti biasa panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata untuk bumbunya dan pastinya nggak gosong ya. Oh ya, hampir aja lupa bawang bombaynya tadi lupa kita cemplungin ya, jadi kita masukin aja. Setelah itu masak sampai layu bawang bombaynya dan bumbunya tanak kayak gini. Lanjut kita tambahkan air untuk kuahnya, nyemek-nyemek gitu aja, jadi nggak usah terlalu banyak. Nah di sini aku tambahkan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk, setelah itu kita cemplungin sayap ayamnya ya. Nunggu kalau udah mendidih kayak gini, tinggal kita cemplungin aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, kita masak pakai api sedang atau kecil aja sampai kuahnya itu menyusut gitu ya. Kalau udah menyusut kayak gini boleh dibalik dan jangan lupa biar lebih sedap. Di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 2 batang. Asli ini tuh sedap banget. Ayam saus padang yang super mantul siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak ya, seger, sedap, gurih dan nikmat banget. Kesukaan anak-anak aku banget. Oke, langsung aja kita pindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana Sat? Gampang banget kan cara masak 3 olahan ayam hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan 3 menu olahan ayam lagi. Kenapa sih harus ayam? Karena di rumah itu kalau nggak masak ayam dibilangnya nggak masak.
Jadi mau masak menu seenak apapun, kalau nggak ada ayamnya tetap belum lengkap. Makanya setiap hari tuh selalu masak ayam sampai pusing mau dimasak apa lagi. Ada yang sama nggak sih? Kalau ada yang sama, cus merapat deh. Di sini kita mau bagikan 3 menu olahan ayam yang super mantul. Oke, langsung aja kita mulai di menu yang pertama. Siapkan 1 kg ayam. Aku pakai yang paha atas ya, karena banyak kulitnya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai 1 jempol jahe, 1 potong kunyit, 1 potong jahe, 2 buah kencur, 1 potong laos, 8 butir kemiri, 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, kemudian 20 buah cabai keriting. Semua kita masukkan ke dalam chopper, lalu kita proses sampai halus ya. Boleh ditambahin air atau minyak. Setelah halus, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi ya. Diaduk-aduk biar nggak gosong ya. Kali ini aku pakai wajan stainless, jadi biar nggak lengket gitu ya. Jadi kita harus sering-sering aduk karena ini nggak ada anti lengketnya. Meski gitu nggak usah khawatir ya, karena ini aman banget. Lanjut, tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut. Oke, bumbunya masih diaduk-aduk sampai benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah tanak dan wangi seperti ini, lanjut kita akan tambahkan untuk ayamnya ya. Oh ya, untuk ayamnya teman-teman boleh goreng dulu atau rebus dulu, tapi di sini aku masukkan mentahan aja kayak gini. Oke, kita cemplungin aja semuanya. Lanjut kita aduk-aduk sampai rata ya. Teman-teman ada yang bisa nebak kira-kira hari ini aku masak apa? Kalau belum bisa nebak, terus ikutin videonya sampai selesai aja ya. Nah, di sini aku tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian rawit utuhnya aku pakai banyak ya. Ini udah digunting-gunting biar pedasnya itu rata nanti ya. Kemudian ada 800 ml santan kental dan setengah buah gula merah yang ukuran kecil ya. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Ini tuh aku masak blendi ayam khas Blitar yang super pedas dan nampol banget rasanya ya. Enak banget, ini kesukaan anak-anak banget. Jadi meski dimasak berkali-kali mereka nggak bosen karena emang seenak itu. Rasanya pedas, sedap, gurih, dan mantul banget. Oke, ini aku masak lagi sampai nyemek-nyemek gitu ya. Menurut aku lebih enak lagi. Kalau teman-teman rasa udah cukup nggak masalah ya. Jadi maunya berkuah gitu ya. Kalau aku sih seneng kalau kuahnya tuh nyemek-nyemek gitu. Menurut aku lebih mantul lagi gitu ya. Oke, kalau udah menyusut santannya dan matang, kita boleh matikan apinya dan blendi ayam khas Blitar yang super mantul dan pedasnya menggila kayak gini siap untuk disajikan. Menu ini cocok banget untuk mengobati pusing-pusing ya, karena kalau pusing itu obatnya makan pedas, berkeringat, udah deh pusingnya hilang. Apalagi kalau dikasih yang merah-merah lembaran gitu, tambah hilang lagi deh pusingnya ya. Oke, mari kita lanjutkan di menu yang kedua, masih di olahan ayam. Langsung aja, kali ini aku masak setengah kilogram ayam, kemudian kita marinasi dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Diremas-remas kayak gini, lanjut sisihkan. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya 200 gram kacang buncis. Langsung aja aku potong-potong panjang-panjang kayak gini ya. Setelah itu kita panaskan minyak dan goreng ayam yang udah kita marinasi tadi ya sampai matang dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan gak gosong pastinya. Oke, kalau ayamnya udah matang, langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan.
Ayam kalau udah dimarinasi gitu, digoreng warnanya jadi cakep banget dan aromanya tuh wangi gitu ya. Oke, lanjut kita haluskan untuk bumbunya. Ada 15 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri. Setelah itu kita haluskan aja ya, boleh tambahin air atau minyak goreng, sesuaikan dengan selera aja. Oke, kalau bumbunya udah dihaluskan, lanjut kita panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Oke, di sini aku juga tambahkan ada 1 buah tomat yang dipotong-potong kasar, lalu ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian diaduk dan dimasak sampai benar-benar tanak dan wangi. Nah, kalau bumbunya udah wangi, buncisnya boleh kita masukin bersama dengan ayam ya. Lalu diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai semua bahan itu meresap dengan bumbunya gitu ya. Nah, di sini aku juga tambahkan air biar lebih nyatu gitu ya, dan pastinya nggak bikin hidung panas. Masak kalau pedes kayak gini biasanya kan bikin kita bersin-bersin ya. Kalau udah ditambah air kayak gini aman banget. Oke deh, setelah buncisnya empuk dan ayamnya tuh meresap dengan bumbunya, kita boleh aduk-aduk lagi. Kalau udah menyusut kita boleh matikan apinya. Ayam pedas buncis yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kali ini menunya emang bener-bener pedes-pedes ya, karena emang bikin melek banget kalau menunya pedes kayak gini. Karena anak aku juga udah besar semua, jadi mereka tuh suka yang pedes-pedes kayak gini. Untuk temen-temen yang kurang suka pedes, cabenya boleh dikurangin ya, atau pakai cabai merah aja, dia tuh nggak bikin pedes ya. Oke, kalau udah matang siap dipindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Oke, langsung aja kita lanjutkan ke menu yang ketiga. Kali ini nggak kalah enaknya loh dari menu pertama dan kedua. Aku pakai sayap ayam, langsung aja dipotong jadi 2 kayak gini. Selain sayap ayam, teman-teman boleh loh pakai ayam bagian yang lainnya seperti paha atau kepala juga boleh ya. Lanjut iris-iris bawang bombay, aku pakai 1 buah. Diirisin kasar aja, kemudian dikopek-kopek kayak gini biar nanti teksturnya keras-keras gitu ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya atau sayap ayamnya sampai matang dan berwarna kecoklatan gitu. Oke, sebentar aja sayap ayamnya udah matang, lanjut kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 5 siung bawang putih, 12 buah bawang merah, 10 buah cabai merah, 1 buah jahe, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan ke dalam blender atau chopper dan proses sampai halus. Di sini aku tambahkan air aja. Oke, kalau bumbunya udah halus kayak gini, seperti biasa panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata untuk bumbunya dan pastinya nggak gosong ya. Oh ya, hampir aja lupa, bawang bombaynya tadi lupa kita cemplungin ya, jadi kita masukin aja.
Setelah itu masak sampai layu bawang bombaynya dan bumbunya tanak kayak gini. Lanjut kita tambahkan air untuk kuahnya, nyemek-nyemek gitu aja, jadi nggak usah terlalu banyak. Nah di sini aku tambahkan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk. Setelah itu kita cemplungin sayap ayamnya ya. Nunggu kalau udah mendidih kayak gini, tinggal kita cemplungin aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, kita masak pakai api sedang atau kecil aja sampai kuahnya itu menyusut gitu ya. Kalau udah menyusut kayak gini, boleh dibalik dan jangan lupa biar lebih sedap. Di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 2 batang. Asli ini tuh sedap banget. Ayam saus padang yang super mantul siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak ya, seger, sedap, gurih dan nikmat banget. Kesukaan anak-anak aku banget. Oke, langsung aja kita pindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana Sat? Gampang banget kan cara masak 3 olahan ayam hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan 3 menu olahan ayam lagi. Kenapa sih harus ayam? Karena di rumah itu kalau nggak masak ayam dibilangnya nggak masak. Jadi mau masak menu seenak apapun, kalau nggak ada ayamnya tetap belum lengkap. Makanya setiap hari tuh selalu masak ayam sampai pusing mau dimasak apa lagi. Ada yang sama nggak sih? Kalau ada yang sama, cus merapat deh. Di sini kita mau bagikan 3 menu olahan ayam yang super mantul. Oke, langsung aja kita mulai di menu yang pertama. Siapkan 1 kg ayam. Aku pakai yang paha atas ya, karena banyak kulitnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai 1 jempol jahe, 1 potong kunyit, 1 potong jahe, 2 buah kencur, 1 potong laos, 8 butir kemiri, 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, kemudian 20 buah cabai keriting. Semua kita masukkan ke dalam chopper lalu kita proses sampai halus ya. Boleh ditambahin air atau minyak. Setelah halus, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi ya. Diaduk-aduk biar nggak gosong ya. Kali ini aku pakai wajan stainless, jadi biar nggak lengket gitu ya. Jadi kita harus sering-sering aduk karena ini nggak ada anti lengketnya. Meski gitu nggak usah khawatir ya karena ini aman banget. Lanjut tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut. Oke, bumbunya masih diaduk-aduk sampai benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah tanak dan wangi seperti ini, lanjut kita akan tambahkan untuk ayamnya ya. Oh ya, untuk ayamnya teman-teman boleh goreng dulu atau rebus dulu. Tapi di sini aku masukkan mentahan aja kayak gini. Oke, kita cemplungin aja semuanya. Lanjut kita aduk-aduk sampai rata ya. Teman-teman ada yang bisa nebak kira-kira hari ini aku masak apa? Kalau belum bisa nebak, terus ikutin videonya sampai selesai aja ya. Nah, di sini aku tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian rawit utuhnya aku pakai
pakai banyak ya. Ini udah digunting-gunting biar pedasnya itu rata nanti ya. Kemudian ada 800 ml santan kental dan setengah buah gula merah yang ukuran kecil ya. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Ini tuh aku masak blending ayam khas Blitar yang super pedes dan nampol banget rasanya ya. Enak banget, ini kesukaan anak-anak banget. Jadi meski dimasak berkali-kali mereka nggak bosen karena emang seenak itu. Rasanya pedas, sedap, gurih, dan mantul banget. Oke, ini aku masak lagi sampai nyemek-nyemek gitu ya. Menurut aku lebih enak lagi. Kalau teman-teman rasa udah cukup nggak masalah ya, jadi maunya berkuah gitu ya. Kalau aku sih seneng kalau kuahnya tuh nyemek-nyemek gitu, menurut aku lebih mantul lagi gitu ya. Oke, kalau udah menyusut santannya dan matang, kita boleh matikan apinya dan blending ayam khas Blitar yang super mantul dan pedasnya menggila kayak gini siap untuk disajikan. Menu ini cocok banget untuk mengobati pusing-pusing ya, karena kalau pusing itu obatnya makan pedas, berkeringat, udah deh pusingnya hilang. Apalagi kalau dikasih yang merah-merah lembaran gitu, tambah hilang lagi deh pusingnya ya. Oke, mari kita lanjutkan di menu yang kedua, masih di olahan ayam. Langsung aja, kali ini aku masak setengah kilogram ayam, kemudian kita marinasi dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Diremas-remas kayak gini, lanjut sisihkan. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya 200 gram kacang buncis. Langsung aja aku potong-potong panjang-panjang kayak gini ya. Setelah itu kita panaskan minyak dan goreng ayam yang udah kita marinasi tadi ya sampai matang dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan gak gosong pastinya. Oke, kalau ayamnya udah matang, langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Ayam kalau udah dimarinasi gitu, digoreng, warnanya jadi cakep banget dan aromanya tuh wangi gitu ya. Oke, lanjut kita haluskan untuk bumbunya. Ada 15 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri. Setelah itu kita haluskan aja ya, boleh tambahin air atau minyak goreng, sesuaikan dengan selera aja. Oke, kalau bumbunya udah dihaluskan, lanjut kita panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Oke, di sini aku juga tambahkan ada 1 buah tomat yang dipotong-potong kasar, lalu ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian diaduk dan dimasak sampai benar-benar tanak dan wangi. Nah, kalau bumbunya udah wangi, buncisnya boleh kita masukin bersama dengan ayam ya. Lalu diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai semua bahan itu meresap dengan bumbunya gitu ya. Nah, di sini aku juga tambahkan air biar lebih nyatu gitu ya, dan pastinya nggak bikin hidung panas. Masak kalau pedes kayak gini biasanya kan bikin kita bersin-bersin ya. Kalau udah ditambah air kayak gini aman banget. Oke deh, setelah buncisnya empuk dan ayamnya tuh meresap dengan bumbunya, kita boleh aduk-aduk lagi. Kalau udah menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas buncis yang enak banget siap untuk disajikan ya.
Kali ini menunya emang bener-bener pedes-pedes ya, karena emang bikin melek banget kalau menunya pedes kayak gini. Karena anak aku juga udah besar semua, jadi mereka tuh suka yang pedes-pedes kayak gini. Untuk temen-temen yang kurang suka pedes, cabenya boleh dikurangin ya, atau pakai cabai merah aja, dia tuh nggak bikin pedes ya. Oke, kalau udah matang siap dipindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Oke, langsung aja kita lanjutkan ke menu yang ketiga. Kali ini nggak kalah enaknya loh dari menu pertama dan kedua. Aku pakai sayap ayam, langsung aja dipotong jadi dua kayak gini. Selain sayap ayam, teman-teman boleh loh pakai ayam bagian yang lainnya seperti paha atau kepala juga boleh ya. Lanjut iris-iris bawang bombay, aku pakai satu buah. Diirisin kasar aja, kemudian dikopek-kopek kayak gini biar nanti teksturnya keras-keras gitu ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya atau sayap ayamnya sampai matang dan berwarna kecoklatan gitu. Oke, sebentar aja sayap ayamnya udah matang, lanjut kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 5 siung bawang putih, 12 buah bawang merah, 10 buah cabai merah, 1 buah jahe, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan ke dalam blender atau chopper dan proses sampai halus. Di sini aku tambahkan air aja. Oke, kalau bumbunya udah halus kayak gini, seperti biasa panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata untuk bumbunya dan pastinya nggak gosong ya. Oh ya, hampir aja lupa bawang bombaynya tadi lupa kita cemplungin ya, jadi kita masukin aja. Setelah itu masak sampai layu bawang bombaynya dan bumbunya tanak kayak gini. Lanjut kita tambahkan air untuk kuahnya, nyemek-nyemek gitu aja, jadi nggak usah terlalu banyak. Nah di sini aku tambahkan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk, setelah itu kita cemplungin sayap ayamnya ya. Nunggu kalau udah mendidih kayak gini, tinggal kita cemplungin aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, kita masak pakai api sedang atau kecil aja sampai kuahnya itu menyusut gitu ya. Kalau udah menyusut kayak gini boleh dibalik dan jangan lupa biar lebih sedap. Di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 2 batang. Asli ini tuh sedap banget. Ayam saus padang yang super mantul siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak ya, seger, sedap, gurih dan nikmat banget. Kesukaan anak-anak aku banget. Oke, langsung aja kita pindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 olahan ayam hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan 3 menu olahan ayam lagi. Kenapa sih harus ayam? Karena di rumah itu kalau nggak masak ayam dibilangnya nggak masak.
Jadi mau masak menu seenak apapun, kalau nggak ada ayamnya tetap belum lengkap. Makanya setiap hari tuh selalu masak ayam sampai pusing mau dimasak apa lagi. Ada yang sama nggak sih? Kalau ada yang sama, cus merapat deh. Di sini kita mau bagikan 3 menu olahan ayam yang super mantul. Oke, langsung aja kita mulai di menu yang pertama. Siapkan 1 kg ayam. Aku pakai yang paha atas ya, karena banyak kulitnya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai 1 jempol jahe, 1 potong kunyit, 1 potong jahe, 2 buah kencur, 1 potong laos, 8 butir kemiri, 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, kemudian 20 buah cabai keriting. Semua kita masukkan ke dalam chopper, lalu kita proses sampai halus ya. Boleh ditambahin air atau minyak. Setelah halus, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi ya. Diaduk-aduk biar nggak gosong ya. Kali ini aku pakai wajan stainless, jadi biar nggak lengket gitu ya. Jadi kita harus sering-sering aduk karena ini nggak ada anti lengketnya. Meski gitu nggak usah khawatir ya, karena ini aman banget. Lanjut, tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut. Oke, bumbunya masih diaduk-aduk sampai benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah tanak dan wangi seperti ini, lanjut kita akan tambahkan untuk ayamnya ya. Oh ya, untuk ayamnya teman-teman boleh goreng dulu atau rebus dulu, tapi di sini aku masukkan mentahan aja kayak gini. Oke, kita cemplungin aja semuanya. Lanjut, kita aduk-aduk sampai rata ya. Teman-teman, ada yang bisa nebak kira-kira hari ini aku masak apa? Kalau belum bisa nebak, terus ikutin videonya sampai selesai aja ya. Nah, di sini aku tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian rawit utuhnya aku pakai banyak ya. Ini udah digunting-gunting biar pedasnya itu rata nanti ya. Kemudian ada 800 ml santan kental dan setengah buah gula merah yang ukuran kecil ya. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Ini tuh aku masak blendi ayam khas Blitar yang super pedas dan nampol banget rasanya ya. Enak banget, ini kesukaan anak-anak banget. Jadi meski dimasak berkali-kali mereka nggak bosen karena emang seenak itu. Rasanya pedas, sedap, gurih, dan mantul banget. Oke, ini aku masak lagi sampai nyemek-nyemek gitu ya. Menurut aku lebih enak lagi. Kalau teman-teman rasa udah cukup nggak masalah ya. Jadi maunya berkuah gitu ya. Kalau aku sih seneng kalau kuahnya tuh nyemek-nyemek gitu. Menurut aku lebih mantul lagi gitu ya. Oke, kalau udah menyusut santannya dan matang, kita boleh matikan apinya dan blendi ayam khas Blitar yang super mantul dan pedasnya menggila kayak gini siap untuk disajikan. Menu ini cocok banget untuk mengobati pusing-pusing ya, karena kalau pusing itu obatnya makan pedas, berkeringat, udah deh pusingnya hilang. Apalagi kalau dikasih yang merah-merah lembaran gitu, tambah hilang lagi deh pusingnya ya. Oke, mari kita lanjutkan di menu yang kedua, masih di olahan ayam. Langsung aja, kali ini aku masak setengah kilogram ayam, kemudian kita marinasi dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Diremas-remas kayak gini, lanjut sisihkan. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya 200 gram kacang buncis. Langsung aja aku potong-potong panjang-panjang kayak gini ya. Setelah itu kita panaskan minyak dan goreng ayam yang udah kita marinasi tadi ya sampai matang dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan gak gosong pastinya. Oke, kalau ayamnya udah matang, langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan.
Ayam kalau udah dimarinasi gitu, digoreng warnanya jadi cakep banget dan aromanya tuh wangi gitu ya. Oke, lanjut kita haluskan untuk bumbunya. Ada 15 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri. Setelah itu kita haluskan aja ya, boleh tambahin air atau minyak goreng, sesuaikan dengan selera aja. Oke, kalau bumbunya udah dihaluskan, lanjut kita panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Oke, di sini aku juga tambahkan ada 1 buah tomat yang dipotong-potong kasar, lalu ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian diaduk dan dimasak sampai benar-benar tanak dan wangi. Nah, kalau bumbunya udah wangi, buncisnya boleh kita masukin bersama dengan ayam ya. Lalu diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai semua bahan itu meresap dengan bumbunya gitu ya. Nah, di sini aku juga tambahkan air biar lebih nyatu gitu ya, dan pastinya nggak bikin hidung panas. Masak kalau pedes kayak gini biasanya kan bikin kita bersin-bersin ya. Kalau udah ditambah air kayak gini aman banget. Oke deh, setelah buncisnya empuk dan ayamnya tuh meresap dengan bumbunya, kita boleh aduk-aduk lagi. Kalau udah menyusut kita boleh matikan apinya. Ayam pedas buncis yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kali ini menunya emang bener-bener pedes-pedes ya, karena emang bikin melek banget kalau menunya pedes kayak gini. Karena anak aku juga udah besar semua, jadi mereka tuh suka yang pedes-pedes kayak gini. Untuk temen-temen yang kurang suka pedes, cabenya boleh dikurangin ya, atau pakai cabai merah aja, dia tuh nggak bikin pedes ya. Oke, kalau udah matang siap dipindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Oke, langsung aja kita lanjutkan ke menu yang ketiga. Kali ini nggak kalah enaknya loh dari menu pertama dan kedua. Aku pakai sayap ayam, langsung aja dipotong jadi 2 kayak gini. Selain sayap ayam, teman-teman boleh loh pakai ayam bagian yang lainnya seperti paha atau kepala juga boleh ya. Lanjut iris-iris bawang bombay, aku pakai 1 buah. Diirisin kasar aja, kemudian dikopek-kopek kayak gini biar nanti teksturnya keras-keras gitu ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya atau sayap ayamnya sampai matang dan berwarna kecoklatan gitu. Oke, sebentar aja sayap ayamnya udah matang, lanjut kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 5 siung bawang putih, 12 buah bawang merah, 10 buah cabai merah, 1 buah jahe, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan ke dalam blender atau chopper dan proses sampai halus. Di sini aku tambahkan air aja. Oke, kalau bumbunya udah halus kayak gini, seperti biasa panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata untuk bumbunya dan pastinya nggak gosong ya. Oh ya, hampir aja lupa, bawang bombaynya tadi lupa kita cemplungin ya, jadi kita masukin aja.
Setelah itu masak sampai layu bawang bombaynya dan bumbunya tanak kayak gini. Lanjut kita tambahkan air untuk kuahnya, nyemek-nyemek gitu aja, jadi nggak usah terlalu banyak. Nah di sini aku tambahkan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk. Setelah itu kita cemplungin sayap ayamnya ya. Nunggu kalau udah mendidih kayak gini, tinggal kita cemplungin aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, kita masak pakai api sedang atau kecil aja sampai kuahnya itu menyusut gitu ya. Kalau udah menyusut kayak gini, boleh dibalik dan jangan lupa biar lebih sedap. Di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 2 batang. Asli ini tuh sedap banget. Ayam saus Padang yang super mantul siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak ya, seger, sedap, gurih dan nikmat banget. Kesukaan anak-anak aku banget. Oke, langsung aja kita pindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 olahan ayam hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan 3 menu olahan ayam lagi. Kenapa sih harus ayam? Karena di rumah itu kalau nggak masak ayam dibilangnya nggak masak. Jadi mau masak menu seenak apapun, kalau nggak ada ayamnya tetap belum lengkap. Makanya setiap hari tuh selalu masak ayam sampai pusing mau dimasak apa lagi. Ada yang sama nggak sih? Kalau ada yang sama, cus merapat deh. Di sini kita mau bagikan 3 menu olahan ayam yang super mantul. Oke, langsung aja kita mulai di menu yang pertama. Siapkan 1 kg ayam. Aku pakai yang paha atas ya, karena banyak kulitnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai 1 jempol jahe, 1 potong kunyit, 1 potong jahe, 2 buah kencur, 1 potong laos, 8 butir kemiri, 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, kemudian 20 buah cabai keriting. Semua kita masukkan ke dalam chopper lalu kita proses sampai halus ya. Boleh ditambahin air atau minyak. Setelah halus, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi ya. Diaduk-aduk biar nggak gosong ya. Kali ini aku pakai wajan stainless, jadi biar nggak lengket gitu ya. Jadi kita harus sering-sering aduk karena ini nggak ada anti lengketnya. Meski gitu nggak usah khawatir ya karena ini aman banget. Lanjut tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut. Oke, bumbunya masih diaduk-aduk sampai benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah tanak dan wangi seperti ini, lanjut kita akan tambahkan untuk ayamnya ya. Oh ya, untuk ayamnya teman-teman boleh goreng dulu atau rebus dulu. Tapi di sini aku masukkan mentahan aja kayak gini. Oke, kita cemplungin aja semuanya. Lanjut kita aduk-aduk sampai rata ya. Teman-teman ada yang bisa nebak kira-kira hari ini aku masak apa?
Kalau belum bisa nebak, terus ikutin videonya sampai selesai aja ya. Nah, di sini aku tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian rawit utuhnya aku pakai banyak ya. Ini udah digunting-gunting biar pedasnya itu rata nanti ya. Kemudian ada 800 ml santan kental dan setengah buah gula merah yang ukuran kecil ya. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Ini tuh aku masak blending ayam khas Blitar yang super pedes dan nampol banget rasanya ya. Enak banget, ini kesukaan anak-anak banget. Jadi meski dimasak berkali-kali mereka nggak bosen karena emang seenak itu. Rasanya pedas, sedap, gurih, dan mantul banget. Oke, ini aku masak lagi sampai nyemek-nyemek gitu ya. Menurut aku lebih enak lagi. Kalau teman-teman rasa udah cukup nggak masalah ya, jadi maunya berkuah gitu ya. Kalau aku sih seneng kalau kuahnya tuh nyemek-nyemek gitu, menurut aku lebih mantul lagi gitu ya. Oke, kalau udah menyusut santannya dan matang, kita boleh matikan apinya dan blending ayam khas Blitar yang super mantul dan pedasnya menggila kayak gini siap untuk disajikan. Menu ini cocok banget untuk mengobati pusing-pusing ya, karena kalau pusing itu obatnya makan pedas, berkeringat, udah deh pusingnya hilang. Apalagi kalau dikasih yang merah-merah lembaran gitu, tambah hilang lagi deh pusingnya ya. Oke, mari kita lanjutkan di menu yang kedua, masih di olahan ayam. Langsung aja, kali ini aku masak setengah kilogram ayam, kemudian kita marinasi dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Diremas-remas kayak gini, lanjut sisihkan. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya 200 gram kacang buncis. Langsung aja aku potong-potong panjang-panjang kayak gini ya. Setelah itu kita panaskan minyak dan goreng ayam yang udah kita marinasi tadi ya sampai matang dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan gak gosong pastinya. Oke, kalau ayamnya udah matang, langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Ayam kalau udah dimarinasi gitu, digoreng, warnanya jadi cakep banget dan aromanya tuh wangi gitu ya. Oke, lanjut kita haluskan untuk bumbunya. Ada 15 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri. Setelah itu kita haluskan aja ya, boleh tambahin air atau minyak goreng, sesuaikan dengan selera aja. Oke, kalau bumbunya udah dihaluskan, lanjut kita panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Oke, di sini aku juga tambahkan ada 1 buah tomat yang dipotong-potong kasar, lalu ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian diaduk dan dimasak sampai benar-benar tanak dan wangi. Nah, kalau bumbunya udah wangi, buncisnya boleh kita masukin bersama dengan ayam ya. Lalu diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai semua bahan itu meresap dengan bumbunya gitu ya. Nah, di sini aku juga tambahkan air biar lebih nyatu gitu ya, dan pastinya nggak bikin hidung panas. Masak kalau pedes kayak gini biasanya kan bikin kita bersin-bersin ya. Kalau udah ditambah air kayak gini aman banget. Oke deh, setelah buncisnya empuk dan ayamnya tuh meresap dengan bumbunya, kita boleh aduk-aduk lagi. Kalau udah menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas buncis yang enak banget siap untuk disajikan ya.
Kali ini menunya emang bener-bener pedes-pedes ya, karena emang bikin melek banget kalau menunya pedes kayak gini. Karena anak aku juga udah besar semua, jadi mereka tuh suka yang pedes-pedes kayak gini. Untuk temen-temen yang kurang suka pedes, cabenya boleh dikurangin ya, atau pakai cabai merah aja, dia tuh nggak bikin pedes ya. Oke, kalau udah matang siap dipindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Oke, langsung aja kita lanjutkan ke menu yang ketiga. Kali ini nggak kalah enaknya loh dari menu pertama dan kedua. Aku pakai sayap ayam, langsung aja dipotong jadi dua kayak gini. Selain sayap ayam, teman-teman boleh loh pakai ayam bagian yang lainnya seperti paha atau kepala juga boleh ya. Lanjut iris-iris bawang bombay, aku pakai 1 buah. Diirisin kasar aja, kemudian dikopek-kopek kayak gini biar nanti teksturnya keras-keras gitu ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya atau sayap ayamnya sampai matang dan berwarna kecoklatan gitu. Oke, sebentar aja sayap ayamnya udah matang, lanjut kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 5 siung bawang putih, 12 buah bawang merah, 10 buah cabai merah, 1 buah jahe, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan ke dalam blender atau chopper dan proses sampai halus. Di sini aku tambahkan air aja. Oke, kalau bumbunya udah halus kayak gini, seperti biasa panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata untuk bumbunya dan pastinya nggak gosong ya. Oh ya, hampir aja lupa bawang bombaynya tadi lupa kita cemplungin ya, jadi kita masukin aja. Setelah itu masak sampai layu bawang bombaynya dan bumbunya tanak kayak gini. Lanjut kita tambahkan air untuk kuahnya, nyemek-nyemek gitu aja, jadi nggak usah terlalu banyak. Nah di sini aku tambahkan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk, setelah itu kita cemplungin sayap ayamnya ya. Nunggu kalau udah mendidih kayak gini, tinggal kita cemplungin aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, kita masak pakai api sedang atau kecil aja sampai kuahnya itu menyusut gitu ya. Kalau udah menyusut kayak gini boleh dibalik dan jangan lupa biar lebih sedap. Di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 2 batang. Asli ini tuh sedap banget. Ayam saus padang yang super mantul siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak ya, seger, sedap, gurih dan nikmat banget. Kesukaan anak-anak aku banget. Oke, langsung aja kita pindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 olahan ayam hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan 3 menu olahan ayam lagi. Kenapa sih harus ayam? Karena di rumah itu kalau nggak masak ayam dibilangnya nggak masak.
Jadi mau masak menu seenak apapun, kalau nggak ada ayamnya tetap belum lengkap. Makanya setiap hari tuh selalu masak ayam sampai pusing mau dimasak apa lagi. Ada yang sama nggak sih? Kalau ada yang sama, cus merapat deh. Di sini kita mau bagikan 3 menu olahan ayam yang super mantul. Oke, langsung aja kita mulai di menu yang pertama. Siapkan 1 kg ayam. Aku pakai yang paha atas ya, karena banyak kulitnya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai 1 jempol jahe, 1 potong kunyit, 1 potong jahe, 2 buah kencur, 1 potong laos, 8 butir kemiri, 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, kemudian 20 buah cabai keriting. Semua kita masukkan ke dalam chopper, lalu kita proses sampai halus ya. Boleh ditambahin air atau minyak. Setelah halus, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi ya. Diaduk-aduk biar nggak gosong ya. Kali ini aku pakai wajan stainless, jadi biar nggak lengket gitu ya. Jadi kita harus sering-sering aduk karena ini nggak ada anti lengketnya. Meski gitu nggak usah khawatir ya, karena ini aman banget. Lanjut, tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut. Oke, bumbunya masih diaduk-aduk sampai benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah tanak dan wangi seperti ini, lanjut kita akan tambahkan untuk ayamnya ya. Oh ya, untuk ayamnya teman-teman boleh goreng dulu atau rebus dulu, tapi di sini aku masukkan mentahan aja kayak gini. Oke, kita cemplungin aja semuanya. Lanjut kita aduk-aduk sampai rata ya. Teman-teman, ada yang bisa nebak kira-kira hari ini aku masak apa? Kalau belum bisa nebak, terus ikutin videonya sampai selesai aja ya. Nah, di sini aku tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian rawit utuhnya aku pakai banyak ya. Ini udah digunting-gunting biar pedasnya itu rata nanti ya. Kemudian ada 800 ml santan kental dan setengah buah gula merah yang ukuran kecil ya. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Ini tuh aku masak blendi ayam khas Blitar yang super pedes dan nampol banget rasanya ya. Enak banget, ini kesukaan anak-anak banget. Jadi meski dimasak berkali-kali mereka nggak bosen karena emang seenak itu. Rasanya pedas, sedap, gurih, dan mantul banget. Oke, ini aku masak lagi sampai nyemek-nyemek gitu ya. Menurut aku lebih enak lagi. Kalau teman-teman rasa udah cukup nggak masalah ya. Jadi maunya berkuah gitu ya. Kalau aku sih seneng kalau kuahnya tuh nyemek-nyemek gitu. Menurut aku lebih mantul lagi gitu ya. Oke, kalau udah menyusut santannya dan matang, kita boleh matikan apinya dan blendi ayam khas Blitar yang super mantul dan pedasnya menggila kayak gini siap untuk disajikan. Menu ini cocok banget untuk mengobati pusing-pusing ya, karena kalau pusing itu obatnya makan pedas, berkeringat, udah deh pusingnya hilang. Apalagi kalau dikasih yang merah-merah lembaran gitu, tambah hilang lagi deh pusingnya ya. Oke, mari kita lanjutkan di menu yang kedua, masih di olahan ayam. Langsung aja, kali ini aku masak setengah kilogram ayam, kemudian kita marinasi dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Diremas-remas kayak gini, lanjut sisihkan. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya 200 gram kacang buncis. Langsung aja aku potong-potong panjang-panjang kayak gini ya. Setelah itu kita panaskan minyak dan goreng ayam yang udah kita marinasi tadi ya sampai matang dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan gak gosong pastinya. Oke, kalau ayamnya udah matang, langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan.
Ayam kalau udah dimarinasi gitu, digoreng warnanya jadi cakep banget dan aromanya tuh wangi gitu ya. Oke, lanjut kita haluskan untuk bumbunya. Ada 15 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri. Setelah itu kita haluskan aja ya, boleh tambahin air atau minyak goreng, sesuaikan dengan selera aja. Oke, kalau bumbunya udah dihaluskan, lanjut kita panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Oke, di sini aku juga tambahkan ada 1 buah tomat yang dipotong-potong kasar, lalu ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian diaduk dan dimasak sampai benar-benar tanak dan wangi. Nah, kalau bumbunya udah wangi, buncisnya boleh kita masukin bersama dengan ayam ya. Lalu diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai semua bahan itu meresap dengan bumbunya gitu ya. Nah, di sini aku juga tambahkan air biar lebih nyatu gitu ya, dan pastinya nggak bikin hidung panas. Masak kalau pedes kayak gini biasanya kan bikin kita bersin-bersin ya. Kalau udah ditambah air kayak gini aman banget. Oke deh, setelah buncisnya empuk dan ayamnya tuh meresap dengan bumbunya, kita boleh aduk-aduk lagi. Kalau udah menyusut kita boleh matikan apinya. Ayam pedas buncis yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kali ini menunya emang bener-bener pedes-pedes ya, karena emang bikin melek banget kalau menunya pedes kayak gini. Karena anak aku juga udah besar semua, jadi mereka tuh suka yang pedes-pedes kayak gini. Untuk temen-temen yang kurang suka pedes, cabenya boleh dikurangin ya, atau pakai cabai merah aja, dia tuh nggak bikin pedes ya. Oke, kalau udah matang siap dipindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Oke, langsung aja kita lanjutkan ke menu yang ketiga. Kali ini nggak kalah enaknya loh dari menu pertama dan kedua. Aku pakai sayap ayam, langsung aja dipotong jadi 2 kayak gini. Selain sayap ayam, teman-teman boleh loh pakai ayam bagian yang lainnya seperti paha atau kepala juga boleh ya. Lanjut iris-iris bawang bombay, aku pakai 1 buah. Diirisin kasar aja, kemudian dikopek-kopek kayak gini biar nanti teksturnya keras-keras gitu ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya atau sayap ayamnya sampai matang dan berwarna kecoklatan gitu. Oke, sebentar aja sayap ayamnya udah matang, lanjut kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 5 siung bawang putih, 12 buah bawang merah, 10 buah cabai merah, 1 buah jahe, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan ke dalam blender atau chopper dan proses sampai halus. Di sini aku tambahkan air aja. Oke, kalau bumbunya udah halus kayak gini, seperti biasa panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata untuk bumbunya dan pastinya nggak gosong ya. Oh ya, hampir aja lupa, bawang bombaynya tadi lupa kita cemplungin ya, jadi kita masukin aja.
Setelah itu masak sampai layu bawang bombaynya dan bumbunya tanak kayak gini. Lanjut kita tambahkan air untuk kuahnya, nyemek-nyemek gitu aja, jadi nggak usah terlalu banyak. Nah di sini aku tambahkan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk, setelah itu kita cemplungin sayap ayamnya ya. Nunggu kalau udah mendidih kayak gini, tinggal kita cemplungin aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, kita masak pakai api sedang atau kecil aja sampai kuahnya itu menyusut gitu ya. Kalau udah menyusut kayak gini, boleh dibalik dan jangan lupa biar lebih sedap. Di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 2 batang. Asli ini tuh sedap banget. Ayam saus padang yang super mantul siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak ya, seger, sedap, gurih dan nikmat banget. Kesukaan anak-anak aku banget. Oke, langsung aja kita pindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 olahan ayam hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan 3 menu olahan ayam lagi. Kenapa sih harus ayam? Karena di rumah itu kalau nggak masak ayam dibilangnya nggak masak. Jadi mau masak menu seenak apapun, kalau nggak ada ayamnya tetap belum lengkap. Makanya setiap hari tuh selalu masak ayam sampai pusing mau dimasak apa lagi. Ada yang sama nggak sih? Kalau ada yang sama, cus merapat deh. Di sini kita mau bagikan 3 menu olahan ayam yang super mantul. Oke, langsung aja kita mulai di menu yang pertama. Siapkan 1 kg ayam. Aku pakai yang paha atas ya, karena banyak kulitnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai 1 jempol jahe, 1 potong kunyit, 1 potong jahe, 2 buah kencur, 1 potong laos, 8 butir kemiri, 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, kemudian 20 buah cabai keriting. Semua kita masukkan ke dalam chopper lalu kita proses sampai halus ya. Boleh ditambahin air atau minyak. Setelah halus, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi ya. Diaduk-aduk biar nggak gosong ya. Kali ini aku pakai wajan stainless, jadi biar nggak lengket gitu ya. Jadi kita harus sering-sering aduk karena ini nggak ada anti lengketnya. Meski gitu nggak usah khawatir ya karena ini aman banget. Lanjut tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut. Oke, bumbunya masih diaduk-aduk sampai benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah tanak dan wangi seperti ini, lanjut kita akan tambahkan untuk ayamnya ya. Oh ya, untuk ayamnya teman-teman boleh goreng dulu atau rebus dulu. Tapi di sini aku masukkan mentahan aja kayak gini. Oke, kita cemplungin aja semuanya. Lanjut kita aduk-aduk sampai rata ya. Teman-teman ada yang bisa nebak kira-kira hari ini aku masak apa?
Kalau belum bisa nebak, terus ikutin videonya sampai selesai aja ya. Nah, di sini aku tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian rawit utuhnya aku pakai banyak ya. Ini udah digunting-gunting biar pedasnya itu rata nanti ya. Kemudian ada 800 ml santan kental dan setengah buah gula merah yang ukuran kecil ya. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Ini tuh aku masak blending ayam khas Blitar yang super pedes dan nampol banget rasanya ya. Enak banget, ini kesukaan anak-anak banget. Jadi meski dimasak berkali-kali mereka nggak bosen karena emang seenak itu. Rasanya pedas, sedap, gurih, dan mantul banget. Oke, ini aku masak lagi sampai nyemek-nyemek gitu ya. Menurut aku lebih enak lagi. Kalau teman-teman rasa udah cukup nggak masalah ya, jadi maunya berkuah gitu ya. Kalau aku sih seneng kalau kuahnya tuh nyemek-nyemek gitu, menurut aku lebih mantul lagi gitu ya. Oke, kalau udah menyusut santannya dan matang, kita boleh matikan apinya dan blending ayam khas Blitar yang super mantul dan pedesnya menggila kayak gini siap untuk disajikan. Menu ini cocok banget untuk mengobati pusing-pusing ya, karena kalau pusing itu obatnya makan pedas, berkeringat, udah deh pusingnya hilang. Apalagi kalau dikasih yang merah-merah lembaran gitu, tambah hilang lagi deh pusingnya ya. Oke, mari kita lanjutkan di menu yang kedua, masih di olahan ayam. Langsung aja, kali ini aku masak setengah kilogram ayam. Kemudian kita marinasi dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Diremas-remas kayak gini, lanjut sisihkan. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya 200 gram kacang buncis. Langsung aja aku potong-potong panjang-panjang kayak gini ya. Setelah itu kita panaskan minyak dan goreng ayam yang udah kita marinasi tadi ya sampai matang dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan gak gosong pastinya. Oke, kalau ayamnya udah matang, langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Ayam kalau udah dimarinasi gitu, digoreng, warnanya jadi cakep banget dan aromanya tuh wangi gitu ya. Oke, lanjut kita haluskan untuk bumbunya. Ada 15 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri. Setelah itu kita haluskan aja ya, boleh tambahin air atau minyak goreng, sesuaikan dengan selera aja. Oke, kalau bumbunya udah dihaluskan, lanjut kita panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Oke, di sini aku juga tambahkan ada 1 buah tomat yang dipotong-potong kasar, lalu ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian diaduk dan dimasak sampai benar-benar tanak dan wangi. Nah, kalau bumbunya udah wangi, buncisnya boleh kita masukin bersama dengan ayam ya. Lalu diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai semua bahan itu meresap dengan bumbunya gitu ya. Nah, di sini aku juga tambahkan air biar lebih nyatu gitu ya, dan pastinya nggak bikin hidung panas. Masak kalau pedes kayak gini biasanya kan bikin kita bersin-bersin ya. Kalau udah ditambah air kayak gini aman banget. Oke deh, setelah buncisnya empuk dan ayamnya tuh meresap dengan bumbunya, kita boleh aduk-aduk lagi. Kalau udah menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas buncis yang enak banget siap untuk disajikan ya.
Kali ini menunya emang bener-bener pedes-pedes ya, karena emang bikin melek banget kalau menunya pedes kayak gini. Karena anak aku juga udah besar semua, jadi mereka tuh suka yang pedes-pedes kayak gini. Untuk temen-temen yang kurang suka pedes, cabenya boleh dikurangin ya, atau pakai cabai merah aja, dia tuh nggak bikin pedes ya. Oke, kalau udah matang siap dipindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Oke, langsung aja kita lanjutkan ke menu yang ketiga. Kali ini nggak kalah enaknya loh dari menu pertama dan kedua. Aku pakai sayap ayam, langsung aja dipotong jadi dua kayak gini. Selain sayap ayam, teman-teman boleh loh pakai ayam bagian yang lainnya seperti paha atau kepala juga boleh ya. Lanjut iris-iris bawang bombay, aku pakai 1 buah. Diirisin kasar aja, kemudian dikopek-kopek kayak gini biar nanti teksturnya keras-keras gitu ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya atau sayap ayamnya sampai matang dan berwarna kecoklatan gitu. Oke, sebentar aja sayap ayamnya udah matang, lanjut kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 5 siung bawang putih, 12 buah bawang merah, 10 buah cabai merah, 1 buah jahe, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan ke dalam blender atau chopper dan proses sampai halus. Di sini aku tambahkan air aja. Oke, kalau bumbunya udah halus kayak gini, seperti biasa panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata untuk bumbunya dan pastinya nggak gosong ya. Oh ya, hampir aja lupa bawang bombaynya tadi lupa kita cemplungin ya, jadi kita masukin aja. Setelah itu masak sampai layu bawang bombaynya dan bumbunya tanak kayak gini. Lanjut kita tambahkan air untuk kuahnya, nyemek-nyemek gitu aja, jadi nggak usah terlalu banyak. Nah di sini aku tambahkan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk, setelah itu kita cemplungin sayap ayamnya ya. Nunggu kalau udah mendidih kayak gini, tinggal kita cemplungin aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, kita masak pakai api sedang atau kecil aja sampai kuahnya itu menyusut gitu ya. Kalau udah menyusut kayak gini boleh dibalik dan jangan lupa biar lebih sedap. Di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 2 batang. Asli ini tuh sedap banget. Ayam saus padang yang super mantul siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak ya, seger, sedap, gurih dan nikmat banget. Kesukaan anak-anak aku banget. Oke, langsung aja kita pindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 olahan ayam hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan 3 menu olahan ayam lagi. Kenapa sih harus ayam? Karena di rumah itu kalau nggak masak ayam dibilangnya nggak masak. Jadi mau masak menu seenak apapun, kalau nggak ada ayamnya tetap belum lengkap. Makanya setiap hari tuh selalu masak ayam sampai pusing mau dimasak apa lagi. Ada yang sama nggak sih? Kalau ada yang sama, cus merapat deh. Di sini kita mau bagikan 3 menu olahan ayam yang super mantul. Oke, langsung aja kita mulai di menu yang pertama. Siapkan 1 kg ayam. Aku pakai yang paha atas ya, karena banyak kulitnya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai 1 jempol jahe, 1 potong kunyit, 1 potong jahe, 2 buah kencur, 1 potong laos, 8 butir kemiri, 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, kemudian 20 buah cabai keriting. Semua kita masukkan ke dalam chopper, lalu kita proses sampai halus ya. Boleh ditambahin air atau minyak. Setelah halus, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi ya. Diaduk-aduk biar nggak gosong ya. Kali ini aku pakai wajan stainless, jadi biar nggak lengket gitu ya. Jadi kita harus sering-sering aduk karena ini nggak ada anti lengketnya. Meski gitu nggak usah khawatir ya, karena ini aman banget. Lanjut, tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut. Oke, bumbunya masih diaduk-aduk sampai benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah tanak dan wangi seperti ini, lanjut kita akan tambahkan untuk ayamnya ya. Oh ya, untuk ayamnya teman-teman boleh goreng dulu atau rebus dulu, tapi di sini aku masukkan mentahan aja kayak gini. Oke, kita cemplungin aja semuanya. Lanjut kita aduk-aduk sampai rata ya. Teman-teman, ada yang bisa nebak kira-kira hari ini aku masak apa? Kalau belum bisa nebak, terus ikutin videonya sampai selesai aja ya. Nah, di sini aku tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian rawit utuhnya aku pakai banyak ya. Ini udah digunting-gunting biar pedasnya itu rata nanti ya. Kemudian ada 800 ml santan kental dan setengah buah gula merah yang ukuran kecil ya. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Ini tuh aku masak blendi ayam khas Blitar yang super pedas dan nampol banget rasanya ya. Enak banget, ini kesukaan anak-anak banget. Jadi meski dimasak berkali-kali mereka nggak bosen karena emang seenak itu. Rasanya pedas, sedap, gurih, dan mantul banget. Oke, ini aku masak lagi sampai nyemek-nyemek gitu ya. Menurut aku lebih enak lagi. Kalau teman-teman rasa udah cukup nggak masalah ya. Jadi maunya berkuah gitu ya. Kalau aku sih seneng kalau kuahnya tuh nyemek-nyemek gitu. Menurut aku lebih mantul lagi gitu ya. Oke, kalau udah menyusut santannya dan matang, kita boleh matikan apinya dan blendi ayam khas Blitar yang super mantul dan pedasnya menggila kayak gini siap untuk disajikan. Menu ini cocok banget untuk mengobati pusing-pusing ya, karena kalau pusing itu obatnya makan pedas berkeringat, udah deh pusingnya hilang. Apalagi kalau dikasih yang merah-merah lembaran gitu, tambah hilang lagi deh pusingnya ya. Oke, mari kita lanjutkan di menu yang kedua, masih di olahan ayam. Langsung aja, kali ini aku masak setengah kilogram ayam, kemudian kita marinasi dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Diremas-remas kayak gini, lanjut sisihkan. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya 200 gram kacang buncis. Langsung aja aku potong-potong panjang-panjang kayak gini ya. Setelah itu kita panaskan minyak dan goreng ayam yang udah kita marinasi tadi ya sampai matang dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan gak gosong pastinya.
Oke, kalau ayamnya udah matang, langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Ayam kalau udah dimarinasi gitu, digoreng warnanya jadi cakep banget dan aromanya tuh wangi gitu ya. Oke, lanjut kita haluskan untuk bumbunya. Ada 15 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri. Setelah itu kita haluskan aja ya, boleh tambahin air atau minyak goreng, sesuaikan dengan selera aja. Oke, kalau bumbunya udah dihaluskan, lanjut kita panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Oke, di sini aku juga tambahkan ada 1 buah tomat yang dipotong-potong kasar, lalu ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian diaduk dan dimasak sampai benar-benar tanak dan wangi. Nah, kalau bumbunya udah wangi, buncisnya boleh kita masukin bersama dengan ayam ya. Lalu diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai semua bahan itu meresap dengan bumbunya gitu ya. Nah, di sini aku juga tambahkan air biar lebih nyatu gitu ya, dan pastinya nggak bikin hidung panas. Masak kalau pedes kayak gini biasanya kan bikin kita bersin-bersin ya. Kalau udah ditambah air kayak gini aman banget. Oke deh, setelah buncisnya empuk dan ayamnya tuh meresap dengan bumbunya, kita boleh aduk-aduk lagi. Kalau udah menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas buncis yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kali ini menunya emang bener-bener pedes-pedes ya, karena emang bikin melek banget kalau menunya pedes kayak gini. Karena anak aku juga udah besar semua, jadi mereka tuh suka yang pedes-pedes kayak gini. Untuk temen-temen yang kurang suka pedes, cabenya boleh dikurangin ya, atau pakai cabai merah aja, dia tuh nggak bikin pedes ya. Oke, kalau udah matang siap dipindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Oke, langsung aja kita lanjutkan ke menu yang ketiga. Kali ini nggak kalah enaknya loh dari menu pertama dan kedua. Aku pakai sayap ayam, langsung aja dipotong jadi 2 kayak gini. Selain sayap ayam, teman-teman boleh loh pakai ayam bagian yang lainnya seperti paha atau kepala juga boleh ya. Lanjut iris-iris bawang bombay, aku pakai 1 buah. Diirisin kasar aja, kemudian dikopek-kopek kayak gini biar nanti teksturnya keras-keras gitu ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya atau sayap ayamnya sampai matang dan berwarna kecoklatan gitu. Oke, sebentar aja sayap ayamnya udah matang, lanjut kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 5 siung bawang putih, 12 buah bawang merah, 10 buah cabai merah, 1 buah jahe, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan ke dalam blender atau chopper dan proses sampai halus. Di sini aku tambahkan air aja. Oke, kalau bumbunya udah halus kayak gini, seperti biasa panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata untuk bumbunya dan pastinya nggak gosong ya. Oh ya, hampir aja lupa, bawang bombaynya tadi lupa kita cemplungin ya, jadi kita masukin aja.
Setelah itu masak sampai layu bawang bombaynya dan bumbunya tanak kayak gini. Lanjut kita tambahkan air untuk kuahnya, nyemek-nyemek gitu aja, jadi nggak usah terlalu banyak. Nah di sini aku tambahkan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk. Setelah itu kita cemplungin sayap ayamnya ya. Nunggu kalau udah mendidih kayak gini, tinggal kita cemplungin aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, kita masak pakai api sedang atau kecil aja sampai kuahnya itu menyusut gitu ya. Kalau udah menyusut kayak gini, boleh dibalik dan jangan lupa biar lebih sedap. Di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 2 batang. Asli ini tuh sedap banget. Ayam saus padang yang super mantul siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak ya, seger, sedap, gurih dan nikmat banget. Kesukaan anak-anak aku banget. Oke, langsung aja kita pindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 olahan ayam hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan 3 menu olahan ayam lagi. Kenapa sih harus ayam? Karena di rumah itu kalau nggak masak ayam dibilangnya nggak masak. Jadi mau masak menu seenak apapun, kalau nggak ada ayamnya tetap belum lengkap. Makanya setiap hari tuh selalu masak ayam sampai pusing mau dimasak apa lagi. Ada yang sama nggak sih? Kalau ada yang sama, cus merapat deh. Di sini kita mau bagikan 3 menu olahan ayam yang super mantul. Oke, langsung aja kita mulai di menu yang pertama. Siapkan 1 kg ayam. Aku pakai yang paha atas ya, karena banyak kulitnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai 1 jempol jahe, 1 potong kunyit, 1 potong jahe, 2 buah kencur, 1 potong laos, 8 butir kemiri, 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, kemudian 20 buah cabai keriting. Semua kita masukkan ke dalam chopper lalu kita proses sampai halus ya. Boleh ditambahin air atau minyak. Setelah halus, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi ya. Diaduk-aduk biar nggak gosong ya. Kali ini aku pakai wajan stainless, jadi biar nggak lengket gitu ya. Jadi kita harus sering-sering aduk karena ini nggak ada anti lengketnya. Meski gitu nggak usah khawatir ya karena ini aman banget. Lanjut tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut. Oke, bumbunya masih diaduk-aduk sampai benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah tanak dan wangi seperti ini, lanjut kita akan tambahkan untuk ayamnya ya. Oh ya, untuk ayamnya teman-teman boleh goreng dulu atau rebus dulu. Tapi di sini aku masukkan mentahan aja kayak gini. Oke, kita cemplungin aja semuanya. Lanjut kita aduk-aduk sampai rata ya. Teman-teman ada yang bisa nebak kira-kira hari ini aku masak apa?
Kalau belum bisa nebak, terus ikutin videonya sampai selesai aja ya. Nah, di sini aku tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian rawit utuhnya aku pakai banyak ya. Ini udah digunting-gunting biar pedasnya itu rata nanti ya. Kemudian ada 800 ml santan kental dan setengah buah gula merah yang ukuran kecil ya. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Ini tuh aku masak blending ayam khas Blitar yang super pedes dan nampol banget rasanya ya. Enak banget, ini kesukaan anak-anak banget. Jadi meski dimasak berkali-kali mereka nggak bosen karena emang seenak itu. Rasanya pedas, sedap, gurih, dan mantul banget. Oke, ini aku masak lagi sampai nyemek-nyemek gitu ya. Menurut aku lebih enak lagi. Kalau teman-teman rasa udah cukup nggak masalah ya, jadi maunya berkuah gitu ya. Kalau aku sih seneng kalau kuahnya tuh nyemek-nyemek gitu, menurut aku lebih mantul lagi gitu ya. Oke, kalau udah menyusut santannya dan matang, kita boleh matikan apinya dan blending ayam khas Blitar yang super mantul dan pedasnya menggila kayak gini siap untuk disajikan. Menu ini cocok banget untuk mengobati pusing-pusing ya, karena kalau pusing itu obatnya makan pedas, berkeringat, udah deh pusingnya hilang. Apalagi kalau dikasih yang merah-merah lembaran gitu, tambah hilang lagi deh pusingnya ya. Oke, mari kita lanjutkan di menu yang kedua, masih di olahan ayam. Langsung aja, kali ini aku masak setengah kilogram ayam. Kemudian kita marinasi dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Diremas-remas kayak gini, lanjut sisihkan. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya 200 gram kacang buncis. Langsung aja aku potong-potong panjang-panjang kayak gini ya. Setelah itu kita panaskan minyak dan goreng ayam yang udah kita marinasi tadi ya, sampai matang dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan gak gosong pastinya. Oke, kalau ayamnya udah matang, langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Ayam kalau udah dimarinasi gitu, digoreng, warnanya jadi cakep banget dan aromanya tuh wangi gitu ya. Oke, lanjut kita haluskan untuk bumbunya. Ada 15 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri. Setelah itu kita haluskan aja ya, boleh tambahin air atau minyak goreng, sesuaikan dengan selera aja. Oke, kalau bumbunya udah dihaluskan, lanjut kita panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Oke, di sini aku juga tambahkan ada 1 buah tomat yang dipotong-potong kasar, lalu ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian diaduk dan dimasak sampai benar-benar tanak dan wangi. Nah, kalau bumbunya udah wangi, buncisnya boleh kita masukin bersama dengan ayam ya. Lalu diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai semua bahan itu meresap dengan bumbunya gitu ya. Nah, di sini aku juga tambahkan air biar lebih nyatu gitu ya, dan pastinya nggak bikin hidung panas. Masak kalau pedes kayak gini biasanya kan bikin kita bersin-bersin ya. Kalau udah ditambah air kayak gini aman banget. Oke deh, setelah buncisnya empuk dan ayamnya tuh meresap dengan bumbunya, kita boleh aduk-aduk lagi. Kalau udah menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas buncis yang enak banget siap untuk disajikan ya.
Kali ini menunya emang bener-bener pedes-pedes ya, karena emang bikin melek banget kalau menunya pedes kayak gini. Karena anak aku juga udah besar semua, jadi mereka tuh suka yang pedes-pedes kayak gini. Untuk temen-temen yang kurang suka pedes, cabenya boleh dikurangin ya, atau pakai cabai merah aja, dia tuh nggak bikin pedes ya. Oke, kalau udah matang siap dipindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Oke, langsung aja kita lanjutkan ke menu yang ketiga. Kali ini nggak kalah enaknya loh dari menu pertama dan kedua. Aku pakai sayap ayam, langsung aja dipotong jadi dua kayak gini. Selain sayap ayam, teman-teman boleh loh pakai ayam bagian yang lainnya seperti paha atau kepala juga boleh ya. Lanjut iris-iris bawang bombay, aku pakai 1 buah. Diirisin kasar aja, kemudian dikopek-kopek kayak gini biar nanti teksturnya keras-keras gitu ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya atau sayap ayamnya sampai matang dan berwarna kecoklatan gitu. Oke, sebentar aja sayap ayamnya udah matang, lanjut kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 5 siung bawang putih, 12 buah bawang merah, 10 buah cabai merah, 1 buah jahe, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan ke dalam blender atau chopper dan proses sampai halus. Di sini aku tambahkan air aja. Oke, kalau bumbunya udah halus kayak gini, seperti biasa panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata untuk bumbunya dan pastinya nggak gosong ya. Oh ya, hampir aja lupa bawang bombaynya tadi lupa kita cemplungin ya, jadi kita masukin aja. Setelah itu masak sampai layu bawang bombaynya dan bumbunya tanak kayak gini. Lanjut kita tambahkan air untuk kuahnya, nyemek-nyemek gitu aja, jadi nggak usah terlalu banyak. Nah di sini aku tambahkan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk, setelah itu kita cemplungin sayap ayamnya ya. Nunggu kalau udah mendidih kayak gini, tinggal kita cemplungin aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, kita masak pakai api sedang atau kecil aja sampai kuahnya itu menyusut gitu ya. Kalau udah menyusut kayak gini boleh dibalik dan jangan lupa biar lebih sedap. Di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 2 batang. Asli ini tuh sedap banget. Ayam saus padang yang super mantul siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak ya, seger, sedap, gurih dan nikmat banget. Kesukaan anak-anak aku banget. Oke, langsung aja kita pindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 olahan ayam hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan 3 menu olahan ayam lagi. Kenapa sih harus ayam? Karena di rumah itu kalau nggak masak ayam dibilangnya nggak masak.
Jadi mau masak menu seenak apapun, kalau nggak ada ayamnya tetap belum lengkap. Makanya setiap hari tuh selalu masak ayam sampai pusing mau dimasak apa lagi. Ada yang sama nggak sih? Kalau ada yang sama, cus merapat deh. Di sini kita mau bagikan 3 menu olahan ayam yang super mantul. Oke, langsung aja kita mulai di menu yang pertama. Siapkan 1 kg ayam. Aku pakai yang paha atas ya, karena banyak kulitnya. Lanjut, kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai 1 jempol jahe, 1 potong kunyit, 1 potong jahe, 2 buah kencur, 1 potong laos, 8 butir kemiri, 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, kemudian 20 buah cabai keriting. Semua kita masukkan ke dalam chopper, lalu kita proses sampai halus ya. Boleh ditambahin air atau minyak. Setelah halus, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi ya. Diaduk-aduk biar nggak gosong ya. Kali ini aku pakai wajan stainless, jadi biar nggak lengket gitu ya. Jadi kita harus sering-sering aduk karena ini nggak ada anti lengketnya. Meski gitu nggak usah khawatir ya, karena ini aman banget. Lanjut, tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut. Oke, bumbunya masih diaduk-aduk sampai benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah tanak dan wangi seperti ini, lanjut kita akan tambahkan untuk ayamnya ya. Oh ya, untuk ayamnya teman-teman boleh goreng dulu atau rebus dulu, tapi di sini aku masukkan mentahan aja kayak gini. Oke, kita cemplungin aja semuanya. Lanjut, kita aduk-aduk sampai rata ya. Teman-teman, ada yang bisa nebak kira-kira hari ini aku masak apa? Kalau belum bisa nebak, terus ikutin videonya sampai selesai aja ya. Nah, di sini aku tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh, kemudian rawit utuhnya aku pakai banyak ya. Ini udah digunting-gunting biar pedasnya itu rata nanti ya. Kemudian ada 800 ml santan kental dan setengah buah gula merah yang ukuran kecil ya. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Ini tuh aku masak blendi ayam khas Blitar yang super pedes dan nampol banget rasanya ya. Enak banget, ini kesukaan anak-anak banget. Jadi meski dimasak berkali-kali mereka nggak bosen karena emang seenak itu. Rasanya pedas, sedap, gurih, dan mantul banget. Oke, ini aku masak lagi sampai nyemek-nyemek gitu ya. Menurut aku lebih enak lagi. Kalau teman-teman rasa udah cukup nggak masalah ya, jadi maunya berkuah gitu ya. Kalau aku sih seneng kalau kuahnya tuh nyemek-nyemek gitu, menurut aku lebih mantul lagi gitu ya. Oke, kalau udah menyusut santannya dan matang, kita boleh matikan apinya dan blendi ayam khas Blitar yang super mantul dan pedasnya menggila kayak gini siap untuk disajikan. Menu ini cocok banget untuk mengobati pusing-pusing ya, karena kalau pusing itu obatnya makan pedas, berkeringat, udah deh pusingnya hilang. Apalagi kalau dikasih yang merah-merah lembaran gitu, tambah hilang lagi deh pusingnya ya. Oke, mari kita lanjutkan di menu yang kedua, masih di olahan ayam. Langsung aja, kali ini aku masak setengah kilogram ayam, kemudian kita marinasi dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Diremas-remas kayak gini, lanjut sisihkan. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya 200 gram kacang buncis. Langsung aja aku potong-potong panjang-panjang kayak gini ya. Setelah itu kita panaskan minyak dan goreng ayam yang udah kita marinasi tadi ya, sampai matang dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan gak gosong pastinya. Oke, kalau ayamnya udah matang, langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan.
Ayam kalau udah dimarinasi gitu, digoreng warnanya jadi cakep banget dan aromanya tuh wangi gitu ya. Oke, lanjut kita haluskan untuk bumbunya. Ada 15 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri. Setelah itu kita haluskan aja ya, boleh tambahin air atau minyak goreng, sesuaikan dengan selera aja. Oke, kalau bumbunya udah dihaluskan, lanjut kita panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Oke, di sini aku juga tambahkan ada 1 buah tomat yang dipotong-potong kasar, lalu ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian diaduk dan dimasak sampai benar-benar tanak dan wangi. Nah, kalau bumbunya udah wangi, buncisnya boleh kita masukin bersama dengan ayam ya. Lalu diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai semua bahan itu meresap dengan bumbunya gitu ya. Nah, di sini aku juga tambahkan air biar lebih nyatu gitu ya, dan pastinya nggak bikin hidung panas. Masak kalau pedes kayak gini biasanya kan bikin kita bersin-bersin ya. Kalau udah ditambah air kayak gini aman banget. Oke deh, setelah buncisnya empuk dan ayamnya tuh meresap dengan bumbunya, kita boleh aduk-aduk lagi. Kalau udah menyusut kita boleh matikan apinya. Ayam pedas buncis yang enak banget siap untuk disajikan ya. Kali ini menunya emang bener-bener pedes-pedes ya, karena emang bikin melek banget kalau menunya pedes kayak gini. Karena anak aku juga udah besar semua, jadi mereka tuh suka yang pedes-pedes kayak gini. Untuk temen-temen yang kurang suka pedes, cabenya boleh dikurangin ya, atau pakai cabai merah aja, dia tuh nggak bikin pedes ya. Oke, kalau udah matang siap dipindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Oke, langsung aja kita lanjutkan ke menu yang ketiga. Kali ini nggak kalah enaknya loh dari menu pertama dan kedua. Aku pakai sayap ayam, langsung aja dipotong jadi 2 kayak gini. Selain sayap ayam, teman-teman boleh loh pakai ayam bagian yang lainnya seperti paha atau kepala juga boleh ya. Lanjut iris-iris bawang bombay, aku pakai 1 buah. Diirisin kasar aja, kemudian dikopek-kopek kayak gini biar nanti teksturnya keras-keras gitu ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya atau sayap ayamnya sampai matang dan berwarna kecoklatan gitu. Oke, sebentar aja sayap ayamnya udah matang, lanjut kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 5 siung bawang putih, 12 buah bawang merah, 10 buah cabai merah, 1 buah jahe, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan ke dalam blender atau chopper dan proses sampai halus. Di sini aku tambahkan air aja. Oke, kalau bumbunya udah halus kayak gini, seperti biasa panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata untuk bumbunya dan pastinya nggak gosong ya. Oh ya, hampir aja lupa, bawang bombaynya tadi lupa kita cemplungin ya, jadi kita masukin aja.
Setelah itu masak sampai layu bawang bombaynya dan bumbunya tanak kayak gini. Lanjut kita tambahkan air untuk kuahnya, nyemek-nyemek gitu aja, jadi nggak usah terlalu banyak. Nah di sini aku tambahkan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk. Setelah itu kita cemplungin sayap ayamnya ya. Nunggu kalau udah mendidih kayak gini, tinggal kita cemplungin aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, kita masak pakai api sedang atau kecil aja sampai kuahnya itu menyusut gitu ya. Kalau udah menyusut kayak gini, boleh dibalik dan jangan lupa biar lebih sedap. Di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 2 batang. Asli ini tuh sedap banget. Ayam saus padang yang super mantul siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak ya, seger, sedap, gurih dan nikmat banget. Kesukaan anak-anak aku banget. Oke, langsung aja kita pindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 olahan ayam hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan 3 menu olahan ayam lagi. Kenapa sih harus ayam? Karena di rumah itu kalau nggak masak ayam dibilangnya nggak masak. Jadi mau masak menu seenak apapun, kalau nggak ada ayamnya tetap belum lengkap. Makanya setiap hari tuh selalu masak ayam sampai pusing mau dimasak apa lagi. Ada yang sama nggak sih? Kalau ada yang sama, cus merapat deh. Di sini kita mau bagikan 3 menu olahan ayam yang super mantul. Oke, langsung aja kita mulai di menu yang pertama. Siapkan 1 kg ayam. Aku pakai yang paha atas ya, karena banyak kulitnya. Lanjut kita akan haluskan bumbunya. Di sini aku pakai 1 jempol jahe, 1 potong kunyit, 1 potong jahe, 2 buah kencur, 1 potong laos, 8 butir kemiri, 10 siung bawang putih, 15 siung bawang merah, kemudian 20 buah cabai keriting. Semua kita masukkan ke dalam chopper lalu kita proses sampai halus ya. Boleh ditambahin air atau minyak. Setelah halus, lanjut panaskan minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi ya. Diaduk-aduk biar nggak gosong ya. Kali ini aku pakai wajan stainless, jadi biar nggak lengket gitu ya. Jadi kita harus sering-sering aduk karena ini nggak ada anti lengketnya. Meski gitu nggak usah khawatir ya karena ini aman banget. Lanjut tambahkan 1 batang serai, 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk purut. Oke, bumbunya masih diaduk-aduk sampai benar-benar tanak dan wangi ya. Kalau udah tanak dan wangi seperti ini, lanjut kita akan tambahkan untuk ayamnya ya. Oh ya, untuk ayamnya teman-teman boleh goreng dulu atau rebus dulu. Tapi di sini aku masukkan mentahan aja kayak gini. Oke, kita cemplungin aja semuanya. Lanjut kita aduk-aduk sampai rata ya. Teman-teman ada yang bisa nebak kira-kira hari ini aku masak apa?
Kalau belum bisa nebak, terus ikutin videonya sampai selesai aja ya. Nah, di sini aku tambahkan kaldu jamur 1 sendok teh, garamnya 1 sendok teh. Kemudian rawit utuhnya aku pakai banyak ya. Ini udah digunting-gunting biar pedesnya itu rata nanti ya. Kemudian ada 800 ml santan kental dan setengah buah gula merah yang ukuran kecil ya. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan matang tanak ya. Ini tuh aku masak blending ayam khas Blitar yang super pedes dan nampol banget rasanya ya. Enak banget, ini kesukaan anak-anak banget. Jadi meski dimasak berkali-kali mereka nggak bosen karena emang seenak itu. Rasanya pedas, sedap, gurih, dan mantul banget. Oke, ini aku masak lagi sampai nyemek-nyemek gitu ya. Menurut aku lebih enak lagi. Kalau teman-teman rasa udah cukup nggak masalah ya, jadi maunya berkuah gitu ya. Kalau aku sih seneng kalau kuahnya tuh nyemek-nyemek gitu, menurut aku lebih mantul lagi gitu ya. Oke, kalau udah menyusut santannya dan matang, kita boleh matikan apinya dan blending ayam khas Blitar yang super mantul dan pedesnya menggila kayak gini siap untuk disajikan. Menu ini cocok banget untuk mengobati pusing-pusing ya, karena kalau pusing itu obatnya makan pedas, berkeringat, udah deh pusingnya hilang. Apalagi kalau dikasih yang merah-merah lembaran gitu, tambah hilang lagi deh pusingnya ya. Oke, mari kita lanjutkan di menu yang kedua, masih di olahan ayam. Langsung aja, kali ini aku masak setengah kilogram ayam. Kemudian kita marinasi dengan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kunyit bubuk. Diremas-remas kayak gini, lanjut sisihkan. Nah, ini untuk campurannya aku tuh punya 200 gram kacang buncis. Langsung aja aku potong-potong panjang-panjang kayak gini ya. Setelah itu kita panaskan minyak dan goreng ayam yang udah kita marinasi tadi ya sampai matang dan berwarna kecoklatan. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan gak gosong pastinya. Oke, kalau ayamnya udah matang, langsung aja kita boleh angkat dan tiriskan. Ayam kalau udah dimarinasi gitu, digoreng, warnanya jadi cakep banget dan aromanya tuh wangi gitu ya. Oke, lanjut kita haluskan untuk bumbunya. Ada 15 buah cabai merah, 10 buah cabai rawit, 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 butir kemiri. Setelah itu kita haluskan aja ya. Boleh tambahin air atau minyak goreng, sesuaikan dengan selera aja. Oke, kalau bumbunya udah dihaluskan, lanjut kita panaskan sedikit minyak, lalu tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Oke, di sini aku juga tambahkan ada 1 buah tomat yang dipotong-potong kasar, lalu ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian diaduk dan dimasak sampai benar-benar tanak dan wangi. Nah, kalau bumbunya udah wangi, buncisnya boleh kita masukin bersama dengan ayam ya. Lalu diaduk-aduk sampai rata dan dimasak sampai semua bahan itu meresap dengan bumbunya gitu ya. Nah, di sini aku juga tambahkan air biar lebih nyatu gitu ya, dan pastinya nggak bikin hidung panas. Masak kalau pedes kayak gini biasanya kan bikin kita bersin-bersin ya. Kalau udah ditambah air kayak gini aman banget. Oke deh, setelah buncisnya empuk dan ayamnya tuh meresap dengan bumbunya, kita boleh aduk-aduk lagi. Kalau udah menyusut, kita boleh matikan apinya. Ayam pedas buncis yang enak banget siap untuk disajikan ya.
Kali ini menunya emang bener-bener pedes-pedes ya, karena emang bikin melek banget kalau menunya pedes kayak gini. Karena anak aku juga udah besar semua, jadi mereka tuh suka yang pedes-pedes kayak gini. Untuk temen-temen yang kurang suka pedes, cabenya boleh dikurangin ya, atau pakai cabai merah aja, dia tuh nggak bikin pedes ya. Oke, kalau udah matang siap dipindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Oke, langsung aja kita lanjutkan ke menu yang ketiga. Kali ini nggak kalah enaknya loh dari menu pertama dan kedua. Aku pakai sayap ayam, langsung aja dipotong jadi dua kayak gini. Selain sayap ayam, teman-teman boleh loh pakai ayam bagian yang lainnya seperti paha atau kepala juga boleh ya. Lanjut iris-iris bawang bombay, aku pakai 1 buah. Diirisin kasar aja, kemudian dikopek-kopek kayak gini biar nanti teksturnya keras-keras gitu ya. Oke, lanjut panaskan minyak dan kita akan goreng ayamnya atau sayap ayamnya sampai matang dan berwarna kecoklatan gitu. Oke, sebentar aja sayap ayamnya udah matang, lanjut kita angkat dan tiriskan. Setelah itu kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Ada 5 siung bawang putih, 12 buah bawang merah, 10 buah cabai merah, 1 buah jahe, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, dan 1 sendok teh gula pasir. Masukkan ke dalam blender atau chopper dan proses sampai halus. Di sini aku tambahkan air aja. Oke, kalau bumbunya udah halus kayak gini, seperti biasa panaskan sedikit minyak dan kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata untuk bumbunya dan pastinya nggak gosong ya. Oh ya, hampir aja lupa bawang bombaynya tadi lupa kita cemplungin ya, jadi kita masukin aja. Setelah itu masak sampai layu bawang bombaynya dan bumbunya tanak kayak gini. Lanjut kita tambahkan air untuk kuahnya, nyemek-nyemek gitu aja, jadi nggak usah terlalu banyak. Nah di sini aku tambahkan lada bubuk 1 sendok teh, kemudian saus sambalnya aku pakai 2 sendok makan dan saus tiramnya 1 sendok teh. Diaduk-aduk, setelah itu kita cemplungin sayap ayamnya ya. Nunggu kalau udah mendidih kayak gini, tinggal kita cemplungin aja. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata dan masak sampai bumbunya itu meresap. Oke, kita masak pakai api sedang atau kecil aja sampai kuahnya itu menyusut gitu ya. Kalau udah menyusut kayak gini boleh dibalik dan jangan lupa biar lebih sedap. Di sini aku juga tambahkan daun bawang ya, 2 batang. Asli ini tuh sedap banget. Ayam saus padang yang super mantul siap untuk disajikan. Asli ini tuh enak ya, seger, sedap, gurih dan nikmat banget. Kesukaan anak-anak aku banget. Oke, langsung aja kita pindahkan ke piring saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana saat gampang banget kan cara masak 3 olahan ayam hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.